Minggu kedua. Ini kenapa sih bolak-balik? Recording progress, recording stop, ya, mengganggu fokus. Maaf tadi tadi ininya habis ruang disk buat rekamnya. Jadi pindah komputer. Oh, harddisknya habis. Iya habis. WK, 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 WK. Ya, jadi terus saya bilang, ya, buktinya boleh main sepeda. Mana yang nggak boleh? Gitu kan? Lalu saya bilang gitu. Ya, jadi boleh nggak tuh? Boleh gitu ya, seperti itu. Lalu apa lagi? Dia bilang main HP nggak boleh. Abah tanya, tujuannya mau pegang HP, pinjam HP Umi buat apa? Kalau buat belajar pasti boleh. Kalau main game, nonton Namdosan, Xiaodalmi, Han Ji Pyong, ya Taehyun, Jisoo, Jungkook tiduran berdiri nggak boleh itu. Ya kan itu loh. Mana yang nggak boleh? Ya, mana mau boleh? Jadi dia nggak bisa berkutik Bapak Ibu. Ya, gitu. Jadi kalau ada anak kita ngomong, ya, serba nggak boleh. Kita bantah itu. Setiap aturan pasti ada unsur namanya kebebasan. Terus Kebebasan. anak saya terakhir ngomong gini, buktinya nggak boleh punya HP. Siapa bilang nggak boleh punya HP? Boleh punya HP di keluarga ini. Tapi kalau sudah umur 18 tahun, mana yang nggak boleh? WK, WK, WK. Dan akhirnya setelah 18 tahun dia punya HP itu. Kan itu. Ya, mana yang nggak boleh? Jadi bohong ya Ibu kalau ada orang tua mengatakan saya nggak mau ngatur-ngatur anak. Bohong. Di dunia ini nggak ada orang tua satupun yang tidak mengatur anak. Bohong. Ya, kalau Anda mengatakan mandi, sikat gigi, berangkat sekolah, itu juga aturan Marimar. Cuman bedanya Anda ilegal, tidak ditulis. Sementara saya ditulis. Gitu ya? Paham ya? Jadi pertanyaan Iya, saya adalah, Pak. silakan diketik biar interaktif. Ada nggak orang tua yang tidak, ya, yang bebas dari tidak mengatur anak? Ada nggak? Silakan Nggak diketik. ada Yang kayak salah. gitu. Oh, oke, tidak ada. Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Nah, tetapi aturan itu tujuannya adalah untuk menstabilkan hubungan supaya hidup anak teratur. Nah, orang bertaat tidak mau melanggar aturan. Nah, tapi selain dengan aturan disiplin, anak-anak kita sebetulnya fitrah baiknya akan terjaga jika dia punya kemampuan inisiatif. Nah, kemampuan inisiatif itu muncul dari kecerdasan berpikir manusia, kan gitu loh. Ya enggak? Ya kan ayat Tuhan pertama, yang turun kedua itu di guru belajar. Ikro. Nah, teman-teman, jika anak-anak kita setelah dewasa dia jadi manusia yang cerdas, yaitu yang memiliki kemampuan berpikir, definisinya salah satunya, ya. Apa sih ini orang-orang yang punya kemampuan berpikir itu apa sih? Gitu. Mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Mereka memiliki problem solving skill yang positif. Itu orang-orang yang cerdas gitu. Ya, begitu. Itu orang-orang yang berpikir. Nah, kalau manusia cerdas, teman-teman tahu, manusia bisa lebih mulia dari malaikat. Bisa lebih mulia dari apa? Dari malaikat. Nggak percaya ucapan saya? Baca Al-Baqarah, teman-teman. Di situ ada, ya, di surat Al-Baqarah. Ya, kalau nggak salah surat ke-30 ya, seingat saya ya. Wa itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil andi khalifah. Oh, versi ini nih, versi Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد ربك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, ya, iqala rabbuka lil malaikat, berkata kepada
malaikat, ini sesungguhnya jailung fil ardi, aku akan jadikan di bumi khalifah, ya, gitu. Dan yang dipilih bukan manusia, Adam, ya. Lalu malaikat protes gini. Qalu, malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau akan menurunkan manusia yang akan membuat kerusakan, wa yasfikud dima, bahkan menumpahkan darah, wa nahnu, sementara kami, nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak, bertasbih kepadamu, mensucikanmu, memuji kamu, memujimu, membenarkanmu. Kenapa yang dipilih manusia? Gitu kata Allah, kata malaikat. Protes kan? Lalu Allah bilang, Kola ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu, kalian tidak tahu. Setelah ada itu di ayat selanjutnya tuh ya, wa 'allama adama al asma'a kullaha tsumma aradum, ya. Lalu kemudian wa 'allama adama al asma'a kullaha tsumma aradum. Lalu kemudian Adam diajarkan nama-nama seluruhnya, ya, yang ada di surga itu. Kan itu. Gitu ya. Lalu setelah diajarkan malaikat nggak bisa menyebutkan, ya. Kalau Allah mantang, silahkan sebutkan. In kuntum shodiqin, jika kalian benar, tapi tidak bisa menyebutkan. Akhirnya malaikat menyerah, lalu bilang, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, kami benar-benar menganggap engkau, nah, maha suci engkau kan ya. Subhanaka la ilma lana. Kami hanya sedikit tahu, ya, dan seterusnya. Jadi manusia bisa lebih mulia dari malaikat ya. Asal apa tadi? Punya kemampuan berpikir. Tapi kalau manusia tidak punya kemampuan berpikir, maka manusia akan cenderung, ya, lebih jahat bahkan dari setan, guys. Dari iblis, maaf. Kalau kemampuan berpikirnya rendah. Nah, jadi kemampuan inisiatif yang bagus itu dasarnya adalah kemampuan berpikir. Nah, kemampuan berpikir anak itu bukan jawab teka-teki doang ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya dikasih soal tiga isi perjanjian Linggarjati, bukan itu. Bedakan antara memasukkan informasi dengan mengolah informasi. Apa, Ibu? Membedakan memasukkan informasi dengan mengolah informasi. Anak Ibu dikasih tahu setiap hari sama Ibu, Hmm. ya. Mm-mm. Oh, nah, eh kemiringan bumi itu 2, 3,5 derajat. Nah, itu perang di Diponegoro itu terjadi tahun 1825, 1830. Nah, nama istrinya Raja Hayam Wuruk kamu tahu nggak? Ibu hayam buruk. Nah, Ibu tahu Nyonya Hayam Wuruk kan gitu. Iya. Ya, teman-teman itu harus kita paham itu bukan belajar, Hmm. paham ya? Itu Iya. hanya memasukkan informasi. Jadi ada 5W plus 1H, ya. What, where, when, who. Nah, itu sebetulnya adalah bahan belajar tapi belum belajar gitu. Itu baru data untuk belajar tapi bukan belajar. Yang Ya. belajar sebenarnya adalah, ya, W terakhir, ya, dan H. Apa itu? Why, how, Oh. gitu. Jadi mana yang menurut Bapak Ibu belajar? Kapan terjadi perang di Penogoro? Oke, opsi kedua. Kenapa terjadi perang di Penogoro? Mana yang dimaksud belajar? Yang kedua, Bah. Kenapa? Karena kan mikir dulu, iya ya, kenapa ya di di sana ada perang? Loh, ditanya kapan terjadi perang di Penogoro juga mikir kan? Iya sih, tapi kan cuman nginget aja, Bah. Ya, mikirnya tidak berlanjut, guys. Hmm. Tidak ada analisis di situ. Ngerti ya? Kenapa jadi berpindah kita nih? Kenapa, Bun? Kita jadi beralih, Bun. Iya, ini Pindah. kayaknya ada yang klik bagikan. Berhenti sebentar. Ah, Oke. Ini. Nah, jadi belajar itu ada proses pengolahan informasi gitu loh. Ya hmm. enggak?
Iya, bukan hanya memasukkan masih. informasi. Oke, contoh lagi ya, teman-teman. Ya, eh, kota sebutkan eh, kota 5 kota besar di Indonesia. Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Tangerang. Oke, ya cukup. Oke, kenapa ibu kota provinsi sebagian besar di Indonesia, hampir untuk tidak mengatakan seluruhnya, kenapa selalu dekat laut atau dekat sungai besar? Ayo, silahkan. Mana yang dimaksud belajar? Kenapa ya? Ibu Nurani juga belum tahu ya. Ayo Kenapa, coba Bah? mikir. Ayo teman-teman, lihat ya, kita Baru mulai dari Aceh ya. kepikiran. Abah Baru udah kepikiran. keliling di 30, udah keliling 33 provinsi ini ya, insya Allah ya. Kita Hmm. lihat dari Aceh. Yang dekat laut ya Sumatera ya, Aceh, Mm-mm. Padang, Medan, oke, Lampung, itu dekat laut. Bengkulu, yang dekat sungai ya, Jambi, Palembang, betul? Iya. Oke. Semua ibu kota provinsi di Sulawesi Selatan di Sulawesi dekat laut. Ya, semua ibu kota provinsi di Kalimantan itu dekat sungai besar. Ya, gitu ya. Nusa Tenggara, Bali, Papua dekat laut. Satu-satunya ibu kota provinsi yang tidak punya laut dan tidak punya sungai besar, Bandung. Kenapa? Kalau ada yang ngomong ada apa Bandung itu ada laut, namanya Lautan Api. Itu bukan laut, Markona. Lautan ya. Bandung Lautan Api itu mah imajiner, guys. Oke, ya. Bu Novi, orang Bandung, emang ya Bandung Lautan Api. Lautan Api itu di mana, Cek? Bandung dulunya danau cenah Abah. Oh ya, jangan-jangan karena dulunya juga benar-benar gak dikata bendung ya. Kenapa jadi kota besar? Karena juga sumber air. Air. Makanya ada banyak cici dengan Cimahi, Ciumbuluit. Hmm. Orang Jawa itu paling susah nyebut Ciumbuluit, Ciumbuluit. Sampai ada yang Spellingnya ngomong susah. gitu sama Ibu Nani, cek saha orang teh orang sanes orang Sunda, abdi teh orang Sunda, Tapi ada medoknya itu, cek Bah. saha mana ya orang teh unggal poe bolak-balik kasih caham, Itu medoknya tetap khas ya. panggil abdi teh aa sanes emas, abdi teh orang Sunda, cina ada orang Jawa gitu ya yang disebut orang Sunda katanya gitu. Nah, tapi kan beda logatnya Cicaham. Ya, kenapa ada C-nya? Karena sumber air. Air. Ya, sebetulnya. Nah, Bandung itu satu-satunya kota di Indonesia yang by design, bukan by nature gitu ya. Hmm. Istilahnya by nurture bahasa pengasuhannya karena pemerintah kolonial Belanda. Begitu ya. Nah, kira-kira sudah mulai membedakan mana yang maksud belajar bukan dengan belajar? Mana yang berpikir bukan berpikir? Jadi setiap masalahnya gini, Bun, Bapak Ibu semua banyak Hmm. orang tua loh tiap hari nyuruh anaknya sekolah. Belajar. Banyak orang tua setiap hari nyuruh anaknya belajar, tapi Belajar. nggak tahu apa yang dimaksud belajar. Akibatnya hanya formalitas. Seolah-olah kalau anak di depan buku belajar, seolah-olah kalau anak kita mewarnai belajar, ya itu juga belajar sih, tapi bukan hanya itu belajar gitu. Mm-mm. Kamu tanya, ibu-ibu, ketik, jawab saya, bapak-bapak, anak kita ya mewarnai belajar atau bukan? Jawab. Belajar. Kalau nyerot tembok, belajar atau bukan? Belajar sih. Tapi Kenapa pakai tapi? Nggak usah pakai tapi. iya belajar, Bah. Tapi jadi kotor. Oke, sekali lagi ya. Anak yang sehat itu anak yang aktif atau anak yang anteng. Aktif, Bah. Oke, jadi pengen punya anak aktif atau anteng. Aktif dong. Oke, jadi kalau anak-anak kita ngacak-ngacak rumah harusnya kita bilang astagfirullah atau alhamdulillah. Jawab. Harusnya mah alhamdulillah, tapi otomatis Nggak usah keluarnya pakai tapi cicing sih ya. Udah nggak usah pakai capi. Diam mulutmu ah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pernah dengar nggak dengan minum susu ini vitamin itu jadikan anakmu anteng. Ada nggak? nggak ada, Bah. Itu namanya kopi sianida, Ce. Takut.
Aduh. Ya, wae. Ya, Bapak Ibu yang punya anak balita lebih dari satu, kalau perlu bikin spanduk di rumahnya kalian ya. Rumah ini memiliki dua balita. Turunkan ekspektasi. Cece, mertua gitu. Ya. Ya, kan gitu. Ya, seperti itu. Ya, jadi teman-teman, kembali lagi kepada masalah kemampuan berpikir. Nah, salah satu, bukan satu-satunya, salah satu cara dan cara ini sebetulnya sangat-sangat menjadi dasar dan sangat efektif adalah dengan kemampuan komunikasi orang tua yang mampu membuat anak berpikir. Nah, komunikasi, komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu adalah kegiatan menyampaikan dari Hilang ya. komunikator ke Abah putus-putus suaranya, Bah. putus. Iya. Enggak. Nah, ini baru ada lagi. Oke, saya ulangi ya. Ya. Tadi kan judulnya komunikasi yang menemukan inisiatif anak atau komunikasi yang menemukan ya inisiatif itu muncul dari kecerdasan kemampuan berpikir ya. Jadi komunikasi yang mampu mencerdaskan anak. Apa sebelum ngomongin itu mencerdaskan apa yang masih komunikasi dulu? Ya kan itu. Ya, Mm, komunikasi itu adalah kegiatan untuk menyampaikan pesan ya kepada dari pengirim pesan atau komunikator ke penerima pesan atau komunikasi ya. Jadi ada contohnya ada tiga disebut komunikasi minimum. Komunikator, message, bukan massage ya, message, lalu kemudian komunikan atau komunikasi penerima pesan. Nah, komunikasi terjadi ya itu bagus atau sukses jika informasi yang dimaksud oleh pengirim pesan sama dipahami dengan yang diterima oleh penerima pesan. Nah, itu disebut komunikasi yang sukses. Karena tata dasar komunikasi dari kata apa? Common, common. Common itu artinya sama. Ya, mm, ada namanya komunitas. Orang-orang yang berkumpul memiliki minat yang sama. Ada lagi namanya komunis, ya, bahwa dalam negara rakyat ya itu harus memiliki kesamaan hak, kesamaan kewajiban. Nggak boleh ada yang melakukan penindasan, nggak boleh ada namanya hegemoni kekuasaan. Itu namanya komunis. Padahal utopia. Kenapa utopia? Sebutkan negara komunis yang justru pemerintahnya tidak otoriter mana sama saya kan gitu loh ya mm, itu kan sebetulnya malah hegemoni yang sejati kan gitu loh mm, ya Rusia Kim Jong Un Xi Jinping ya Vietnam mana yang justru nggak otoriter ya nggak mm, yang sangat tiran kan gitu. Ya, jadi Bapak Ibu semua, komunikasi itu jika ya sama-sama pesan yang diterima itu dipahami yang dimaksud dengan pengirim pesan. Nah, tujuan orang tua misalnya memerintahkan anak berbuat baik atau menginginkan anak berbuat baik atau menghindarkan anak dari berbuat buruk, tujuannya itu pasti supaya anaknya melakukan kebaikan dengan definisi melaksanakan yang baik meninggalkan yang buruk gitu kan ya definisinya kan gitu loh. Nah tetapi kalau metodenya metode komunikasi itu secara umum dari segi ya cara membantu anak untuk menemukan kebaikan itu ada dua jenis, ada namanya komunikasi direct, ada komunikasi non direct. Komunikasi direct itu metodenya adalah memberitahu memberitahu memberitahu. Nah, itu namanya komunikasi direct. direct. Ya, agak menaik sedikit levelnya adalah menjelaskan, Mm, menjelaskan, menjelaskan. Itu namanya direct. Ketika anak kita di direct, teman-teman tahu apa yang terjadi? Anak kita insya Allah cepat melakukan apa yang kita maksud. Ya, tetapi ya, tetapi sebetulnya dorongannya bukan dari dalam, dari luar. Contoh, copot sendalnya. Ini kan di dalam rumah, kamu dari luar rumah, sendalnya kotor. Itu namanya ngasih tahu atau direct. Anak kita bisa nggak langsung mencopot sendalnya? Sebagian insya Allah bisa, kecuali yang ngeyel, ya kan? Ya, mm, seperti itu.
Anaknya langsung nyopot sepersekian detik. Tetapi kalau itu dibiasakan, kalimat-kalimat seperti copot sendalnya, ayo makan, itu sayang itu. Ya, ini sudah terlambat, masuk kamar mandi. Ya, kakak, siapkan bajunya dari malam supaya nanti besok gak kerepotan. Itu semua adalah ngasih tahu, ngasih tahu, ngasih tahu. Lama kelamaan, kalau terlalu sering anak kita bergantung informasi dari luar, maka dia baru bisa bergerak alias inisiatifnya lemah. Lama kelamaan, kalau ibu terlalu sering ngomong gitu, pernah dengar dengan kalimat-kalimat ini akhirnya, ya ketika anak melakukan lagi, kamu ngerti nggak sih apa yang ibu bilang kemarin? Berapa kali ayah bilang, astagfirullah, apalagi udah bawa-bawa nama Allah tuh ibu nih ya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Harus berapa kali ibu bilang, ha? Atau lebih emosi lagi, mau lebih emosi lagi. Kamu tuh sengaja ya mancing mama ya? Kamu tuh sengaja ya? Pernah dengar nggak kalimat-kalimat itu di rumah orang lain? Di rumah kita mah nggak pernah insya Allah. Pernah dengar nggak? Pernah. Ini malah ngomong aku banget ya Allah. Ini di rumah orang lain pernah dengar nggak? Malah sesurian eta ci Neng Nopi mending ngakak eta teh ngomongkeun saha eta teh urang tanya. Kayak berkaca mungkin, Bah. Oke gitu ya. Nah, komunikasi lu coba ngejawaban nggak pernah dengar di rumah orang lain, di rumah sendiri yang dengar. Oh ya Allah. Aduh, Masya Masya Allah. Kayaknya denger. Alhamdulillah teman-teman punya sifat rendah hati ya. Mau jujur mengakui. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Nah, teman-teman, yuk sedikit demi sedikit kita rubah. Mau nggak kita punya komunikasi yang mencerdaskan anak? Yang membuat anak kita itu fitrah terjaga kebaikannya. Kenapa sih kita nggak boleh ngomong sering-sering ngomong non direct? Pertama, anak jadi bodoh. Nah, kedua, ini yang paling penting. Anak kita ketergantungan untuk berbuat baik atas kontrol orang lain. Ya, gitu. Padahal saya mau tanya, Bapak Ibu, silahkan dijawab di ketik. Kita ada terus tidak mendamping hidup anak kita? Enggak. Cicing, Ibu, saya nanya ngetik. Oke, Masya oke. Allah, Masya Allah. Ya, ada terus nggak kita mendampingi anak kita? Kan mimpinya kita semua ya, Bu ya, Pak. Pengennya tuh kita kalau bisa minta sama Allah ya, meninggal usia 90 gitu ya. Terus anak-anak kita teh sudah pada sukses semua ya. Ada yang kerja di state owned government company gitu, BUMN, ada yang kerja di perusahaan multinasional gitu. Ada anak kita yang sudah jadi menteri gitu ya. Pengennya gitu ya. Betul nggak? Harapan kita ya. Kita udah keliling dunia ya. Ya minimum 100 negara lah gitu. Umroh tiap tahun gitu. Pengennya gitu ya. Tapi siapa yang menjamin bahwa kita akan sampai pada harapan kita seperti itu? Ini enggak ada yang menjamin. Coba bayangkan teman-teman, anak kita usia 10 tahun. Nauzubillah ya, jangan anak kita deh ya, anak orang mah ya. Misalnya ada anak namanya Dudung. Dudung ya 10 tahun. Adik Dudung usianya 7 tahun. Orang tua Dudung ya ada tugas keluar kota. Ya kan? Ternyata naik bus. Naik bus, busnya kecelakaan. Ayah Dudung meninggal. Lalu ibu Dudung yang sedih panik menyusul Dudung ke tempat kecelakaan. Di tengah jalan ibu Dudung sekarang yang meninggal. Pertanyaan saya adalah, Dudung usia 10 tahun sama 7 tahun, ya. Ketika ayah ibunya tinggal di mana? Pilihannya adalah pertama, nenek kakek. Kedua, om tante. Ketiga, panti asuhan. Keempat, anak jalanan. Panti asuhan termasuk orang tua angkat juga bisa. Ada lagi pilihan lain selain itu, Bapak Ibu? Kira-kira selain empat itu? Pertama nenek kakek, kedua om tante,
Ketiga, anak asuh jadi anak asuh atau dari panti asuhan. Keempat, ya, anak jalanan. Kira-kira nih, misalnya ke nenek kakeknya udah sepuh, usianya 65 tahun. Tapi kalau Dudung dengan adiknya memiliki kemampuan yang rendah untuk punya inisiatif berbuat baik, kira-kira bakal nyusahin neneknya nggak? Jawab. Iya, Mbah. Nah, Dudung atau misalnya neneknya udah meninggal, biasanya nenek sayang banget sama cucu. Tapi nenek udah meninggal. Nah, Dudung itu tinggal di rumah Om. Bayangkan kita dikasih keponakan orang tuanya wafat, tapi udah numpang di rumah kita. Dudung kerjaannya cuma males-malesan, tidak punya inisiatif kerja. Kerjaannya hanya main mabar, main game, minta jajan tiap hari. Nah, Omnya kira-kira bakal sebel nggak? Iya, Mbah. Udah numpang hidup. Hmm. Ya, beruntung kalau anak kita dapat panti asuhan. Bagaimana ternyata kalau hidup di jalanan, dia malah dikerjain orang, anak-anak jalanan ini. Ya Allah, ya Allah. Maka kita harus punya persiapan. Hakikat mendidik anak, ingat ya, hakikat mendidik anak, tujuan ultimate-nya atau ultimate goal-nya bukan untuk jadi anak soleh, bukan untuk hafal Quran, bukan untuk jadi bahkan ya, bukan untuk jadi orang beriman, bertakwa, bukan. Tahu nggak hakikat paling berat dari tujuan mendidik anak ada apa? Mempersiapkan anak berpisah dengan kita supaya mereka selamat masuk surga. Supaya apa? Supaya mereka selamat masuk surga. Supaya selamat masuk surga. Ciri orang yang selamat masuk surga At-Tahrim 66 ayat 6 ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Apa ciri orang yang selamat masuk surga? Selamat di dunia. Apa yang ciri anak yang selamat di dunia? Mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas masalah-masalah hidupnya. Oke? Nah, acara ini karena berkaitan dengan launching buku, izin Bapak Ibu ya, nanti ada contoh-contoh saya menyampaikan di buku ya. Oke. Nah, jadi kalau di direct, anak kita jadi lemah kemampuan untuk berbuat baiknya, teman-teman. Nah, ada metode kedua namanya non direct. Apa yang kedua? Non-direct. Non direct. Apa saja itu metode non direct itu? Oke, saya izin share screen. Nah, ini metode non direct. Nah, tujuannya adalah ya anak menemukan kebenaran atau pengetahuan sendiri gitu. Tujuannya. Mana sih? Kok ini sih? Nah, dan metode non direct itu ada tiga nih. Saya ketiga. Kelihatan nggak itunya? Kelihatan. Nah, oke, mulai dari tujuan dulu ya. Tujuannya ini berdasarkan berbagai macam penelitian. Ada di Instagram saya sudah di eh, apa namanya? Udah diupload gitu penelitiannya gitu. Tujuannya adalah pertama ya anak menemukan ya sendiri pengetahuan. Yang dimaksud sendiri itu bukan dibiarkan ya, tapi kita bantu dengan yang namanya pijakan ya atau kebenaran kan gitu. Karena mereka yang menemukan sendiri, maka ya, karena metodenya apa? Melatih kemampuan berpikir. Akibat pikiran anak tidak lancar, anak-anak kita ya mampu memiliki ya kemampuan ini nih Bapak Ibu. Problem Solving. solving gitu. Dan akhirnya kalau anak kita tidak terbiasa membuat ide, akhirnya kita ya mudah-mudahan harapan kita, anak-anak kita memiliki inisiatif tinggi untuk berbuat baik.
Kan gitu. Ini tujuannya ya. Kenapa penting memberikan anak kita metode komunikasi non direct gitu. Oke, sekarang ya, tiga teknik non direct adalah pertama namanya non direct statement. Yang kedua non direct question. Ketiga namanya visual clue. Nah, itu non direct. Wah, mahal nih guys. Nah, saya belajar ini bayarnya 35 juta guys. Teman-teman gratis. WK WK WK. Ya. Apa itu non direct statement? Oke, kita kasih contoh kasus ya. Contoh kasus anak-anak kita udah adzan maghrib. Direct statement adalah berhenti baca bukunya. Udah adzan, ayo wudhu. Nah, itu namanya direct. Ya, tapi kalau non direct statement ya sudah adzan maghrib ya Umi, Abah ya mau siap-siap berwudu, sholat. Udah gitu doang. Tapi kalau anak kita sudah terbiasa cerdas, kayak gitu doang nanti dia ngikutin, gitu ya, seperti itu namanya. Atau contoh lain, anak kita masukin sepatu ke dalam rumah, padahal ini contoh yang paling gampang dipahami ya, saya suka sebutin ya. Oke, anak kita masukin sepatu ke dalam rumah, dipakai maksud saya, padahal sepatunya dari luar rumah kotor. Metode non direct adalah kalimatnya kayak gini: copot sepatunya, itu kan kotor, kamu gimana sih, ya. Lalu kemudian apa lagi? Ya, kakak, ya, sendalnya kotor. Jangan dipakai. Kakak simpen di luar sendalnya. Nah, itu contohnya atau sepatunya. Kan gitu loh. Itu namanya direct semua. Sementara kalau pakai non direct statement kira-kira gini. Nah, mama nyimpen sepatunya di luar. Nah, itu contohnya. Ayah sama ibu menyimpan sepatunya di luar, gitu. Itu namanya non direct statement. Kalau direct non direct question, ya, kalau ini juga ini semua non direct ya, teman-teman. Boleh dibuat non direct visual clue. Ya, kalau non direct question adalah ya kita ngomong gini. Nah, sendalnya dari mana tadi? Dari luar, dari dalam, dari luar. Sendal dari luar kotor apa bersih? Ya, lantai rumah kita ini bersih. Apa yang terjadi jika yang dari luar kemudian dibawa ke dalam? Nah, itu contohnya, teman-teman. Ya, gitu ya. Nah, oh, metode non direct ini pasti lebih lama, teman-teman, lebih ribet, lebih capek bikin orang tua. Tapi sebanding dengan keuntungan yang didapatkan oleh anak dan yang didapatkan oleh orang tua, itu sebanding banget. Dibandingkan metode direct yang copot sendalnya, sepersekian detik nyopot, tetapi apa yang terjadi kalau kita pakai non direct, mungkin kita butuh waktu sampai di 5 menit satu kejadian, tetapi setiap hari dilakukan, anak kita ya kemampuan ketebalan mielin untuk problem solvingnya makin tebal, dan ini sangat-sangat bagus buat anak-anak kita. Tapi kalau anak-anak kita lebih tinggi lagi kecerdasannya, pakai yang namanya visual clue, teman-teman. Apa itu visual clue? Nah, kalau anak kita sering pakai visual clue itu langsung bergerak, itu namanya anak-anak kita memiliki kecerdasan tingkat tinggi. Contohnya gini ya, kita cuman cuman ngomong, lihat mata saya nih, lihat mata saya. Nah, ya biar kelihatan ya. Misalnya saya ngomong ini nih, guys. Ibu Nani saya tutup dulu. Oke, biar saya lihat ya. Nih, misalnya teman-teman lihat mata saya. Misalnya kalau saya ngomongin sama anak saya, abang, abang, terus dia lihat ngomong gini, lihat kakinya, hehe, maaf, abang lupa. Nah, itu namanya visual clue. Jadi cuman ngedipin mata doang atau diliatin doang dia ngerti. Itu tanda dia cerdas ya. Kan itu loh. Karena butuh abstraksi itu. Ya, dengan bahasa non verbal, non verb, kan gitu loh. Ya, begitu. Ya. Ya, bukan bahasa kalbu sih sebetulnya. Ada, kalau bahasa kalbu ya diam-diaman cicing, guys. Nah, itu namanya bahasa kalbu ya. Ini bukan bahasa kalbu ya. Tapi ya saking anak-anak kita bisa menangkap pesan meskipun dari ekspresi wajah gitu loh.
Ya, ya mengerti. Tapi ini ya, hati-hati ya. Ini kita lagi ngomongin untuk anak kita. Hati-hati ya. Tidak berlaku untuk pasangan kita. Paham? Kecuali pasangannya sudah di sekolah Islam Cahaya Nalar, sekolah Abah. Oke? Kalian pakai non direct pakai suami. Apa yang terjadi? Oh, kalian sakit hati. Ngerti atau jadi suami kan gitu loh. Ya. Nah, itu ya nggak berlaku ya. Nggak boleh pakai kode-kodean nama suami. Ya, begitu. Seperti gini. Mama lapar nih gitu. Maksudnya mau dibeliin kan? Ya kan? Nah, kata apa kata suami? Masaklah sana. Ya Allah, tengah ngerti teuing, nggak ngerti juga ya Allah. Ya, ada-ada aja gitu ya. Yang jelas ujian anak mertua itu lebih berat insya Allah daripada anak menantu. WK, WK, WK. Ya, nggak percaya jawaban saya? Ibu-ibu, anak sakit dengan anak mertua sakit mana yang lebih manja? Jawab. Bapak-bapak, saya mau nanya, mana yang lebih repot? Anak kandung nangis atau anak mertua nangis? Bapak-bapak. Kalau anak mertua nangis ya Pak ya, semua kesalahan jadi kebenaran. WKWKWK kalau udah jualan air mata. Aku, Bu Pinka, Bu Sasa, ah, ayah wae. Hmm? Nah, gitulah ya, seperti itu. Kira-kira gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, nah, banyak orang tua bertanya sama saya, Abah, cara ngomong kayak gitu itu butuh latihan ya, Bah? Betul. Kadang-kadang saya suka kebingungan dengan vocabulary-nya. Ya. Nah, pertanyaan, semua kalau anak saya tanya, jawabannya adalah, ya misalnya anak kita ditanya gini kan, ya, Mama nyimpen sendalnya di luar, atau kita nanya gini, eh, non direct statement dulu, Mama nyimpen sendalnya di luar. Jadi bagaimana? Anak kita malah ngelas gini. Ya, itu kan Mama. Jadi kan bukan Mama. Jadi kan pengennya di dalam. Kan bisa aja gitu anak kita ya. Jawabannya ya. Nah, itu kita butuh kecerdasan yang namanya untuk membuat narasi ya, statement-statement lain yang membuat anak kita berpikir. Atau biasanya dirubah dengan question, misalnya, kakak sendalnya dari mana? Dari luar. Ya, misalnya jawab, bersih apa kotor? Anak kita ngotot, bersih kok, aku nggak nginjek lumpur, aku di tempat kering, kan gitu loh. Nah, itu jangan nyerah, kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain. Misalnya, kita akan ngomong, apakah benar bersih? Bagaimana kalau kita buktikan? Ayo kita buktikan. Nanti sendalnya kita copot, lalu kita geret gini, guys, gitu. Lalu kemudian tuh lihat ini kotor apa bersih gitu. Nah, dan seterusnya. Jadi berbagai macam pertanyaan ini. Nah, kenapa saya buat buku 20 sikap akhlak mulia ya untuk membentuk karakter anak atau akhlak mulia anak? Karena di sini buku ini ternyata ya sebetulnya awal niatnya bukan untuk anak, teman-teman, tapi supaya bermanfaat untuk anak dan ada contoh-contohnya yang konkret. Nah, awalnya saya buku ini untuk orang tua sebetulnya aslinya. Cuman supaya banyak contoh konkretnya, anak juga dapat manfaatnya. Sekali mendayung, dua pulau terlampaui. Gitulah kira-kira. Jadi buat anak dibentuk akhlaknya. Jadi tujuannya ini adalah pertama membentuk akhlak anak lewat ada namanya 20 atau isruna khuluqun hamidan. 20 akhlak mulia yang mulai dari bermutu, disiplin, ramah, kasih sayang, iman, takwa dan seterusnya ada 20 ya. Yang kita launching cuma 5 buku dulu. Ya, supaya kita lihat respon pasarnya nih. Kalau teman-teman laku nih 10.000 eksemplar, saya gas nanti ke yang kedua ya, 5 seri yang kedua. Kan gitu, kira-kira gitu ya. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir anak dari kemampuan komunikasi non direct orang tua. Kira-kira gitu tujuannya. Nah, teman-teman, nah 20 sikapnya ini nih. Yang pertama yang kita apa namanya cetak dulu adalah bermutu, hormat, jujur, disiplin, berpikir positif. Dan buku-buku ini teman-teman tidak ngajarin anak lewat ceramah nasihat panjang lebar, tetapi anak mengambil kesimpulan dari pertanyaan atau statement-statement orang tua. Kira-kira gitu. Ya. Nah, 20 bukunya ada ini nih, teman-teman.
Nah, satu paketnya ada 5 judul buku ya. Nah, jadi sebetulnya ini untuk anak 11 tahun ke bawah, anak SD lah kira-kira ya. Seperti itu. Anak TK bisa nggak? Bisa, tapi harus dibacakan oleh orang tua. Bentuk bukunya board book, ya, tebal. Tapi harganya guys, tunjukkan kepada saya mana yang harganya eh, kacang begini guys. Harganya cuma 300.000 guys, ya. Padahal buku sebelumnya saya 10 buku harganya 1.600.000 guys. Dengan ukuran yang sama, ketebalan yang sama. Ya, karena kemarin-kemarin saya nerbitin sama penerbit lain. Sekarang saya nerbitin sendiri, guys. Ya, harganya cuma 300.000, guys. Kira-kira murah atau mahal? Jawab. Ketik dong, biar seneng akunya. Murah apa mahal? Murah bingit dah. Ibun, nggak usah ngomong yang lain. Itu bacain di komen, Bah. Oh, bacain. Saya nggak kebaca ya komennya. Iya, ini murah banget katanya, Bah. 300.000 dapat 5 Bah, katanya. Abah Iya, dapat sedekah. 5. Oh, Abah sedekah. Dapat 5. Iya, ada keuntungan lah ya. Tapi keuntungannya nggak sebesar buku saya dulu ya. Kalau dulu saya beli buku, waktu saya diterbitin orang tua, ada orang lain, saya bisa beli mobil, bisa macam-macam ya. Kalau ini mah, ya rasanya, ya mudah-mudahan juga menguntungkan sih, amin, gitu ya. Tapi ya biar dapat manfaatnya banyak, gitu. Nah, tetapi 300.000 itu belum diskon, guys. Kalau pre-order di diskon lagi 40% coba. Allah, Allah. Berapa persen berani? Saya takut salah ngomong. Bener nggak 40%? Eh, Potongannya 50.000, Bah. Jadi berapa persen? Berapa persen ya? 20-an kayaknya. Oh salah, bukan 40% ya. Yang empat puluh Yang persen kalau agen. jadi agen, ya Iya, kan? betul. Mm-mm. Kalau jadi agen, nah kalau bisa di agen aja. Supaya apa? Supaya supaya nggak sendiri gitu yang dapat pintar. Nah, sebelum ngomongin jadi agen, kita lihat dulu ya contoh isi bukunya ya. Gitu. Nah, manfaat bukunya pertama membentuk karakter anak dengan menanamkan nilai dalam kehidupan melalui cerita, bukan melalui ceramah. Dan biasanya nih apa di banyak buku di belakang apa nih? Ada saya apa punya buku anak banyak banget gitu. Tapi kebanyakan orang itu bahkan orang tuh gemes gitu loh. Mahin anak ceramahnya ngasih tahu, ngasih bukan nggak ramah itu ya. Tetapi dominan justru A gitu loh. Yang kedua, kritik cerita. Ingat ya, versi anak. Karena setiap cerita menggunakan pola seperti ini, polanya bertanya, orang tua bertanya, anak berpikir, lalu anak menyimpulkan, lalu anaknya bertindak. Ya. Nah, apa cium Umi doang, abang nggak dicium. Bang, sama Umi aja, nggak usah disuruh. Sama abah aja. Gimana nyium susah. Coba abah tanya, mirip abah nggak? Sini, apa paksa? Mirip abah nggak ini? Coba guys, mirip abah nggak? Hmm, Aduh, coba kita lihat. Kenapa Bapak meninggal mirip abah, bau? Mana satu lagi? Bukan pada setuju mirip Umi lagi. Kan tadi udah dikasih contoh-contohnya, ya. Oke, nanti kasih kasih contoh lagi ya. Jadi polanya, ya yang membuat anak kita ini siapnya bagus adalah kita bertanya pada anak, lalu anak berpikir, lalu kita bantu anak menyimpulkan, lalu anak bertindak. Kira-kira gitu. Dan akhirnya non-direct ini mampu menumbuhkan kesadaran dan pengendalian emosi yang merupakan fondasi penting untuk kecerdasan emosional anak. Bukan hanya kecerdasan kognitifnya ternyata kan, banyak banget lah manfaatnya. Ya. Nah, ini bukunya ada 5 yang terbitkan ya. Apa isinya? Ya, kemampuan berpikir sebab akibat. Motivasi anak untuk merawat dirinya dengan benar. Di sini kasusnya adalah anak mandi tidak bermutu. Lalu orang tuanya mendorong anak supaya mandi bermutu gitu loh. Ya. Oke, saya kasih contoh bukunya. Ya, nanti nanti ya saya kasih contoh isinya. Yang kedua adalah hormat. Ya, hormat itu apa sih? Yang ketiga adalah ini hormatnya menghormati mainan itu contoh kasusnya. Coba bayangkan mainan aja dihormati apalagi manusia kan? Nah, yang ketiga jujur. Ya, anak
ya, memahami bahwa jujur itu membuat hati tenang, bukan karena takut dimarahi. Ya, oke. Yang lainnya apa lagi? Disiplin. Disiplin itu apa? Kasusnya di sini anak ke taman bermain, tapi banyak aturan. Terus anak bertanya, kenapa sih harus banyak aturan gitu loh? Ini kan kehidupan sehari-hari ya. Kenapa sih banyak aturan gitu kan? Nah, oke. Ya, lalu kemudian berpikir positif. Wah, kan itu kan bahasa orang dewasa tuh berpikir positif. Tapi saya terjemahkan untuk anak berpikir positif itu apa? Ya kan gitu. Oke, saya kasih contoh ya bukunya isinya ya. Oke, saya kasih contoh isinya guys, biar nggak penasaran. Ya, isinya yang contoh-contoh, intinya direct contoh-contoh yang membuat kita bisa apa namanya? Di mana Bu Esti bukunya? Oke, saya maaf ya, siap cetak. Oke, ini bukunya siap cetak, edit. Oke, ini ada guys. Udah siap ya? Siap-siap nih ya contoh-contoh dialognya ya. Oke, ini udah kelihatan ya, teman-teman. Kelihatan Mbah Aman. Oke, nah di setiap akhir buku itu ada checklist tugas untuk anak. Ya, menurut mana? Menurut teman-teman mana yang termasuk sikap bermutu? Nanti pilih. Misalnya nih, aku mencuci tangan pakai sabun sampai bersih. Itu bermutu atau tidak? Kira-kira anak usia 4 tahun, 7 tahun udah ngerti nggak kira-kira nih? Udah ngerti ya? Aku bilang sama teman, gambarnya jelek. Ini ucapan bermutu atau tidak? Enggak ya? Ini contohnya ini tugas-tugas teman. Nah, nanti teman-teman dialog sama anaknya soal kayak gini gitu. Oke? Nah, ini saya mau kasih contohnya. Sore ini Cahaya pulang bermain. Kulitnya terasa gatal-gatal. Buru-buru dia mandi. Nama tokohnya Cahaya sama Nalar, guys. Cahaya laki-laki 11 tahun, Nalar perempuan ya 8 tahun atau 7 tahun. Ya, tadinya mau Sabah Syakura anak saya ya. Tapi biar apa namanya biar netral ya udah Cahaya dan Nalar aja. Panggilannya ayah ibu ya, ayah atau ayah bunda ya lupa saya. Ya, ayah bunda, ayah ibu. Ya, bukan tadinya mau abah umi kayak keluarga saya. Tapi takutnya saya disebut radikal, guys. Tahu nggak radikal? Ramah, terdidik, berakal. Oke? Ya, kita lanjutkan. Kalau kita membuat diri sendiri dan orang lain nyaman, berarti sudah jadi orang bermutu ya ya. Ya, ayah tersenyum. Kenapa jadi ke sini nih? Oh, ini langsung halaman 16. Karena mock up guys, salah ya. Jangan ini harusnya. Ini mock up buku ini ya. Tiba-tiba ke situ guys. Ini aja ya, yang siap cetak aja deh. Nah, ini yang siap cetak ya. Tadi mau mock up ya. Karena nanti halaman 1 sama langsung halaman 16. KW banget kan. Pantesan bingung tadi. Oke. Mengapa bicara ras bermutu? Buku ini menumbuhkan kesadaran anak tentang kualitas ucapan dan tindakan melalui pengalaman sehari-hari. Anak diajak memahami bahwa bermutu bukan soal cepat atau selesai, tapi tentang dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain. Melalui dialog sederhana, anak diajak mengenali ucapan yang membuat orang lain nyaman tanpa nada menghakimi atau menggurui. Siapa ini penulisnya guys? Ada pameran, nama penulisnya, Abah Ihsan ID, lulusan Master Family and Child Development Studies. Masya Allah, pamer guys penulisnya guys. Ya, seperti itu ya. Oke, nah ini yang benar. Sore ini Cahaya pulang bermain. Kulitnya terasa gatal-gatal. Buru-buru dia mandi. Tak lama kemudian dia keluar. Dia mandi tanpa pakai sabun. Ternyata dia masih menggaruk kulitnya beberapa saat kemudian. Ayah yang melihat saya menyipitkan mata. Ayah masih mencium bau keringat. Masih gatal, nak? Tanyanya kemudian. Cahaya mengangguk. Kalau mandi buru-buru, lihat, lihat. Lihat nih contoh kalimatnya, guys. Kalau mandi buru-buru dan tanpa sabun, apa yang masih menempel di kulit? Ya, ayah nggak ngomong. Tuh kan masih gatal. Pasti kamu mandinya nggak bener nih. Mandinya yang bener makanya. Gosok dilipatan. Sabunnya yang bener. Sampai gitu. Balik lagi. Nah itu contohnya itu direct. Kalau ini nggak coba lihat. Ngajak mikir nggak kira-kira teman-teman? Ayo jawab.
Ngajak mikir nggak kira-kira? Coba baca ketikannya sih. Nah ini baru satu contoh dialog. Waduh ini kok ada tulisan-tulisan guys. Yang ada tulisannya tolong coret-coret ini siapa ini? Tolong dihentikan. Atau saya ya? Coba saya hentikan dulu. Tuh guys. Ini contohnya. Oke, contoh kita lanjut ya. Ayah menarik napas. Kalau semua itu tidak dibersihkan, apa yang terjadi? Cahaya memainkan matanya. Kulit gatal dan merah. Alhamdulillah kata ayah. Cahaya tahu pentingnya mandi. Nah, bagaimana cara mandi yang bermutu tanya ayah. Gitu. Ini ceritanya Cahaya sudah tahu. Kalau dia tidak tahu gimana? Ya, ada lipatan di kulit kita. Ya, kalau kita tidak bersih, ya, tidak masuk lipatan, maka tidak kena sabut tuh lipatan seperti di ketek gitu kan, di lipatan apa namanya lutut gitu. Kalau tidak kena, apa yang terjadi? Masih ada nggak kotorannya, gitu kan? Itu contohnya. Kalau cahayanya tidak bisa menjawab, itu contohnya bermutu guys. Oke, yang terakhir berpikir positif. Kasih contoh yang terakhir aja ya. Berpikir positif kan kayak abstrak banget ya guys. Tapi anak tuh bisa loh guys. Ya, kalau kitanya mampu ya untuk mengajak anak memiliki kemampuan berpikir yang positif. 60 mana 60? Jadi ceritanya kasusnya adalah yang ini. Ceritanya mau jalan-jalan nih keluarga Cahaya dan Nalar. Tapi yang jalannya nggak jadi gara-gara apa? Hujan lebat guys. Ini kelihatan nggak tulisannya, Neng? Bun, Kelihatan Abah, gambarnya kelihatan. kelihatan. Oke. Pagi ini Cahaya dan Nala bersiap untuk jalan-jalan bersama keluarga. Tiba-tiba hujan turun deras. Kita tunda dulu ya. Hujannya deras sekali, ujar ibu kepada Nalar dan Cahaya. Nalar mengerutkan dahi. Kenapa sih? Nalar kan sudah siap, katanya gitu. Ayah duduk di dekat ibu dan Nalar. Bagaimana kalau kita belajar berpikir positif? Katanya kemudian, kata ayah. Tentu saja anak-anak bertanya, berpikir positif itu apa ya? Nahla penasaran. Dia duduk di dekat ayah. Ayah balik bertanya. Tuh lihat, ayahnya nggak ngasih tahu guys. Tapi ayahnya membantu anak mencari tahu. Kalau rencana berubah, apa yang dapat dilakukan supaya kita tetap senang? Dan ini banyak sekali contoh-contoh kalimat gini. Kira-kira keren nggak tuh guys? Kalau orang tuanya punya kemampuan bertanya begini. Jadi ini budaya dasarnya bukunya buat siapa coba? Buat orang tua guys, bukan untuk anak tadinya. Cuman supaya anaknya juga dapet gitu ya. Nah, supaya anaknya dapet gitu ya. Anaknya juga seneng baca, terus di situ dibentuk juga aknya gitu. Masya Allah. Kira-kira gitu Bun. Udah kita ngobrol aja. Ini udah jam 17. Ternyata saya udah ngomong 1 jam lebih guys. Ya. Masya Allah nggak kerasa. Kayak baru 30 menit. Hmm, hmm. Ini udah boleh masuk ke pertanyaan ya, Bah ya? Boleh kita ngobrol dialog guys. Tapi kalau bisa dialognya yang ini langsung pun, jangan yang di chat. Oh, oke. Berarti Biar kita buka interaktif. Boleh nggak? pertanyaan. Mm-mm. Ya, oke, kita buka pertanyaan untuk Sebelum ke ayah atau pertanyaan, bunda. Ibun, sebelum pertanyaan, kalau bisa teman-teman kalau bisa Maya ikut jualan buat yang lain. Lumayan juga diskonnya 40% kalau minimum order sekian ya. Ini menguntungkan Iya, juga nih. Abang mah ambil dikit aja. Coba teman-teman, Bun. Harga 300.000, diskon 40% itu berapa deh, Bun? itu teh nggak nyampe 200.000, Bah. 160-an kalau nggak salah. Berarti 140.000 itu keuntungannya buat yang jual ya Bun ya? Ya, pokoknya keuntungan satu paket itu hampir 100.000 kalau bisa jadi agen. Loh, jadi untuk Abah berapa Bun? Buat Abah, ada lah, Bah. Pokoknya deh,
Pokoknya mah lebih gede agennya kayaknya dibanding Abah. Oke, Masya Allah. Jadi minimum berapa Ibu kalau mau jadi agen yang mau jualan, yang mau aja, yang nggak apa-apa. Iya, kalau mau diskon 40% minimal 50 paket. Kan bisa di DP dulu, Bah, bisa cicil. Oh, 50 paket. Waduh, yang Anda Iya, pengurus komite, wah itu mah 50 bisa lah satu sekolah itu jualan. Yang iya Anda terus buka terus kan sekolah Bah bisa dapat kelas PSPA. gratis. Iya, kalau Oh, bisa bisa jual bisa 200 gratis. paket. Kalau 200 paket bisa ikut kelas PSP gratis. Iya. Tapi kalau yang di luar kota Iya, berarti plus dapat hotel. oh, dapat hotel juga. Aduh, ya Allah, ya Allah. Nah, berarti yang dari luar kota nanggung pesawatnya sendiri gitu ya. Tinggal tiket Ya, pesawat sama ongkos nanti kita kereta gitu ya. sediakan tempat penginapan aja. Penginapannya buat dua Ya, orang pun. betul. Buat dua orang. Kalau mau berdua, nambah 50 aja, Bah. Nambah 50 paket, bisa berdua sama suami. Jadi dengan jual 200 paket itu bisa gratis PSPA. Selain dapat hotel juga. Mm, Harga PSP kan sekitar 1 juta ya. Terus Iya. dapat dapat hotel. Ya. Mm, Terus dapat apa lagi? Keuntungan. Ya, keuntungan jualan. 100.000. Kalau 200 paket, Iya, berarti berapa? 2 juta ya? iya, Bener sekitar nggak? segitu, Bah. Iya, Keuntungannya 2 sekitar juta ya? segituan. Kalau kita jual Mm, 200 kali 100.000 berarti 2 juta ya? Iya, iya, ada. Bener nggak sih? Ini hitung bulat matematikanya kemana sih? Iya, Bah. Kan hampir 100.000, tapi perlu 200 paket biar dapat PSPA gratis. Jadi belajar bareng sama Abah, terus nanti disediain penginapannya juga. Salah, Bun. 20 juta, Bun. Bener. Kalau kamu mau Bentar. jual-jual. Oh iya ya, Ah, 200. Bun, Bun. Oh, maaf, maaf, Tuh, maaf. 20 juta tuh kalau mau jualan tuh. Yang mau jualan aja. 20 juta lumayan juga ya. Oh iya ya, 200. Maaf, Bah. Belum makan, Bah. Belum makan? Iya. Atuh Jadi sore, jadi atuh. loading. Silakan yang mau bertanya langsung tuh ada yang resen. Oh, udah ada ya. Bentar. Saya izin buka mic untuk Bu Gina Sugiyarti dulu ya. Ada 300 orang ada hadir, Bun? Ada tadi sampai 450, Abah. Hmm, Mangga Bu silakan. Gina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini Ada di kalau kota mana? misalnya, Ada di kota oh mana? iya, saya dari Bandung, Orang Bandung. Bandungnya di mana, tuh? di Rancasari, Bandung Timur. Rancasari. Yang kemarin ya Al-Madinah ya? Madinah, ya ada sekolah Madinah Oh, bukan ya. di sini. Bukan yang siap. Gimana gimana? Silakan. Ya, mau tanya, kebetulan kan saya memang kadang-kadang sedikit-sedikit udah mempraktekkan yang seperti non-direct gitu. Hmm. Cuman pertanyaan saya itu, kalau misalnya pas kan anaknya memang kritis ya, kadang Heeh. kita mentok gitu dia jawabannya ada aja itu sebaiknya gimana tuh kalau kita lagi udah Mentok. mentok dia ngelesnya ada aja gitu. Kalau kita mentok, berarti kita perlu menembus temboknya. Sebetulnya kita ini mentok karena kita kekurangan, maaf ya, kekurangan knowledge. Maka yang perlu kita tingkatkan adalah kemampuan meningkatkan knowledge kita. Apa? Kemampuan meningkatkan knowledge kita. Nah, berarti ibunya harus senang belajar nggak? Seneng sih. Ya, ya berarti harus senang Cuman ya belajar. maksudnya Alhamdulillah. ketika kejadian gitu, ketika kejadiannya saat itu Ketika misalnya kejadian kalau bingung, mentok kita harus gimana gitu. oke, bagus. Ya, pertanyaan bagus. Kalau kita belum tahu, terus kita harus bagaimana? Kita cukup ngomong gini. Sebentar, ibu butuh tenang. Ya, keputusannya ditunda, kita akan lanjutkan nanti. Ya, sementara sekarang tidak boleh dulu misalnya gitu loh. Oke ya. Coba kita kasih contoh, Bu. Yang ibu bentuk itu apa contohnya?
apa ya, lupa lagi sih. Cuman kadang-kadang gitu suka jadi ah aduh udah tokles gitu. Cuman lupa sih kalau kejadian-kejadiannya udah agak-agak lama. Nanti kalau ada contoh itu bagus tuh, Bun. Nggak apa-apa kita ini gini lah, Bun. Yang paling penting Bapak Ibu, tugas kita itu bukan untuk jadi orang tua sempurna, tetapi orang tua yang responsif. Yang responsibel itu artinya orang tua yang bertanggung jawab. Ya, atas kemampuan anak, bukan menolong anak terus-terusan, tapi kita bantu anak kita ya menemukan pengetahuan, menemukan solusi atas masalah-masalah hidup dia gitu loh. Ya, kadang-kadang mentok tidak apa-apa, tapi saya yakin kalau ibu rajin belajar begini, mentoknya cuma sesekali aja, betul nggak? Ya, ada Tidak pertanyaan apa-apa. kedua, Pak? Boleh nggak? Boleh. Kan anak yang bungsu saya tuh dia tuh gimana ya? Jadi kalau makan karena saya kerja ya, Bah, dia kan Hmm? sering sama neneknya gitu. Sedangkan Hmm. neneknya tuh tipe-tipe yang melayani daripada menyuruh anak mandiri gitu. Hmm. Hmm. Eh Ibu awalnya kerja kan di mana? Ibu kerja di ya, mana? saya di instansi di sekolah sih Hmm. ngajar Oke. gitu. Belum lama juga saya baru setahun gitu. Cuman anak tuh jadi tadinya kan saya berusaha ya supaya anak-anak mandiri gitu. Ketika akhirnya sering dititipkan ke neneknya gitu, mungkin polanya berubah gitu. Akhirnya sekarang tuh jadi kayak apa ya, terhadap makan khususnya gitu. Jadi dia tuh kayak nggak care lagi gitu, nggak peka bahwa dia tuh lapar gitu, nggak menyadari ketika dia tuh sebenarnya belum makan gitu. Bahkan makan juga sekarang jadi susah, harus ditungguin, malah kadang harus disuapin. Udah dicoba ditinggalin misalnya, ya udah atau dikasih apa gitu ya, dia malah pas ditengok lagi, malah ternyata piringnya masih penuh gitu. Saking dia tuh apa ya, jadi kayak ketergantungan pengen disuapin gitu sekarang tuh yang bungsu tuh, jadi saya bingung gitu, Oke. Bah. Iya, pertanyaan bagus dan ini sebetulnya juga dilema sebagian orang tua yang punya amanah di luar rumah, gitu ya. Ya, Oke, pertanyaan pertama saya pakai non direct nih ya. Ya, bukan ngasih tahu ibu ya. Oke, pertanyaan ya. pertama saya adalah, jadi biar ibu yang menyimpulkan. Oke, menurut ibu, kenapa nenek-nenek begitu tegas sama anaknya tapi tidak sama cucunya? Pernah nggak eh orang tua ibu, neneknya anak-anak, negur negur ibu, bilang jangan keras-keras sama anak, padahal ibu dulu dibentak, misalnya dipukul gitu. Jadi istilahnya kayak gini, kayak medsos sekarang ketika Jenderal VOC mengingatkan agar jangan keras-keras sama anak gitu. ya, eh jawaban pertama pernah. Tapi jawaban kedua, mama saya memang tipenya lemah lembut banget. Saya merasa selama saya di bersama beliau, saya belum pernah yang sampai saya ngelihat beliau ngebentak gitu. Orangnya Iya, lemah lembut enggak, banget lah. betul. Tapi tetap tegas kan? Tetap dilarang kan? Mungkin sih, saya kan single parent, bah, dari saya usia 7 tahun. Dan mama saya tuh Hmm. memang pokoknya tipe lembut banget gitu. Sampai dikenal sama semua keluarga besar juga, ini mah soleh banget sih mama. Jadi ke anak-anak juga sabar pisan gitu. Kayaknya saya ngerasa saya belum pernah dimarahin juga sih sama mama. Memang sayanya soleh juga. Amin. Masya Allah. Tapi kan tetap Tapi ada yang memang namanya gitu mama tuh, ada. jadi ke cucu juga, aduh gitu. Tapi tetap kan ada namanya larangan, ada perintah, ada kan dulu? Mungkin ada sih, cuman nggak tertulis, nggak apa ya, nggak tersurat gitulah, mungkin tersirat kalau mama begitu. Oke, kalaupun mama dulu baik, lembut dan lain-lain, ya. Tapi ketika mama bertambah usia, ada nggak perubahan energi, hormon, ada nggak? Ada sih,
Maka kira-kira nenek kakek itu bisa nggak kemudian jadi lebih lembek kepada cucu dibandingkan kepada anak kandungnya? Ya nggak bisa kayaknya energinya ya udah berkurang. Iya, jadi bisa nggak lebih lembek akhirnya, lebih lembek. Oh iya, ya jadi akhirnya lebih lembek. Oke, jadi kesimpulannya menurut Ibu sebetulnya yang ideal, ideal dulu ya. Kalau kadang hidup itu nggak ideal, tapi kita tetap harus ngomongin yang ideal dulu. Bagus nggak sih sebetulnya anak kita dibesarkan atau dititip sama nenek? Bagus nggak sih sebetulnya? Sebetulnya kurang bagus. Alhamdulillah. Oke, maka saya dari dulu bilang ketika kita berpendapat tidak bagus, nah kalau kita punya amanah di luar rumah, anak kita itu ya urutan pertama itu bukan sama nenek, tapi sama sekolah atau daycare Hmm, gitu. Dan kita harus butuh namanya pengorbanan di situ resiko membayar daycare gitu. Bukan nggak boleh sama nenek, tapi nenek itu karena inisiatif, karena tadi ya energinya lemah, maka umumnya nenek-nenek itu tidak tahan dengan rengekan, tangisan, ya, suka pengen cintanya itu lebih gitu kan, ya. ya nggak mau Jadi pusing. Anak suruh makan sendiri susah, suapin, suapin. iya betul, karena gitu dia. Jadi kalau bisa kita titip di daycare, kalau bisa, kalau memungkinkan, kan gitu. Yang kedua kalau tidak memungkinkan, nah nenek kakeknya harus dikasih asisten supaya tidak kelelahan. Tapi karena mau jujur Bu ya, anak kita misalnya orang tua kita usianya udah 60 gitu ya. Terus harus ngejar-ngejar cucu, harus nyembokin cucu, harus ini. Sebenarnya kalau mau jujur mereka tuh lelah loh Bu. Nah, kitanya yang harus tahu diri gitu loh. Ya enggak? Ya makanya saya juga apa ya nggak banyak menuntut gitu ya. Aduh mau ngasih tahu mama harusnya gini-gini gitu ya ke cucu. Terus sayanya juga malah merasa bersalah gitu. Betul. Kita udah Alhamdulillah nitipin bagus. aja, udah makasih banget udah di luar kewajibannya mama saya kan Betul, sebenarnya. betul. Saya mau menuntut ABC juga udah bukan kewajibannya mama saya, harusnya kan kewajiban saya gitu. Saya juga jadi kadang Betul. dilema gitu apa. Jadi kalau yang bisa diusahakan tidak sensitif sama nenek kakak. Meskipun neneknya bilang udah nggak apa-apa gitu, ya. Tapi kitanya yang harus tahu diri. Kalau bisa sekolahin. Makanya ibu tahu, maaf ya izin. Makanya guru-guru di sekolah Abah itu kalau punya anak udah ada perjanjian, udah diinformasikan sama orang tua, itu harus bawa anaknya ke sekolah. Yang Abah sedih, ibu tahu banyak sekali guru-guru di Indonesia mendidik anak orang, anak kita malah sama neneknya. Kan sedih Abah ya? Betul gak Bu? Ya, Iya, kalau bisa dibawa ke sekolah. Ya ada daycare di sekolah. Kalau sekolah nggak menyediakan daycare untuk anak guru, menurut saya sekolah ini belum paham pendidikan secara luas gitu. ya Ya tapi nggak? mau daftar ke sekolahnya Abah udah penuh, adanya buat tahun ajaran tahun depannya lagi. Oh, tahu dari mana udah penuh? Di website Cahaya Nalar, Oh, emang anaknya SD. anaknya yang satu mau masuk SD tahun ajaran ini, Bah. Oh, udah penuh tahun ini mah. Terus? Ya, akhirnya daftar buat yang satunya lagi buat tahun ajaran depannya. Oh iya, nggak apa-apa tahun depan lah ya. Tapi daftar dari sekarang cuman cuman sedikit soalnya kuotanya. Yang buat tahun depannya lagi aja tinggal 4 kursi lagi. Masya Ayo bikin Allah. gedung baru, Abah teh. Biar nambah Uh, kuotanya. oh. Amin ya Allah doakan abah kaya raya Amin. ya Allah. Amin. Amin. Makasih banyak, Iya. Bah. Iya siap. Sementara di daycare dulu cari daycare di dekat rumah. Ya kenapa daycare itu menurut abah salah satu alternatif yang bisa dipikirkan. Ya dengan resikonya berbagai macam. Tapi itu yang paling sedikit menurut saya madorotnya. Karena kan gurunya nggak satu saling mengawasi. Ya kan? Iya nggak? Ya tentu saja ada resiko-resiko penyakit tertular macam-macam. Ya tapi kita dorong terus daycare-nya agar higienis dan macam-macam gitu loh. Terima kasih, Ibu. Silakan yang lain. Ya, ini udah datang ya. Udah datang. Halo. Udah ngaji. Oh, habis ngaji. Masuk. Ada berapa, Bun? Iya, ini yang satu mau ke SD, yang ini masih TK. Baru Oh, 2. dua. Oh, dua. Masya Allah. Oke.
Ya. Silahkan. Ya, terima Eh, kasih. Abah sekalian izin permisi dulu mau perjalanan. Iya, silahkan. Oh, masih di jalan. Ya mau pulang maksudnya. Oh, silahkan, silahkan. Oke, terima Gitu kasih. dah. Makasih buat semuanya Ya, buat aduh teman-teman tahu nggak masih teman-teman? lobet. Iya, teman-teman tahu nggak apa namanya sesi tanya jawab itu justru sesi terpenting dalam sebuah acara karena mampu menyambungkan antara konsep dengan teori gitu loh. Dengan konsep dengan realitas, maaf ya. Jadi Hmm, kalau bisa sesi tanya jawab malah jangan kabur teman-teman kalau yang masih ada waktu gitu ya. siap, Bah. Oke, silahkan yang lain. Ini Oke, gimana caranya supaya tidak ada di spotlight ini, Mam Gita Sugiartinya? tadi udah di close. Oh, ini masih ada Bukan, nih orangnya di masih ada tengah. ya. Gimana caranya? Silahkan, yang lain tuh ada antrian Eh, selanjutnya. Antrian selanjutnya yang udah on cam paling pertama nih, setelah Bunda Gina ada Bunda Nopi ya. Silahkan saya udah klik audionya. Sorry, sorry. Udah bisa belum? Udah, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bun. Aku teh deg-degan mau nanya sama Abah. Deg-degan, deg-degan. Emangnya Abah menggigit Iya Abah, saya Novi di Bogor. Waktu itu orang Abah Bogor. pernah ke sekolah aku juga. Oh, di mana? Sekolah apa? Sama kayak Ustazah Yuli di Santama. Oh, orang Insan Tama. Masya Allah, barakallah. Silakan. Iya Abah mau eh, nanya apa minta tips ya Abah ya. Soalnya waktu itu nggak kebagian kan Abah ya. Jadi pas di sini Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah kebagian, Eh, guys. nggak kebagian nanya maksudnya karena panitia. Mm-mm. Karena penyakit panitia tuh di mana-mana sering nggak kebagian materi, menjawab. Karena saat materi, sahabat acara itu sok sibuk. Ya insya Allah tapi mudah-mudahan Abah ada pahala, mudah-mudahan Abah. Amin, amin, amin. Mangga, mangga. Ya, Abah ini mau nanya mungkin ya itu tadi kan Abah seperti aku bilang sebelum, maksudnya itu udah pertanyaan lama. Kalau misalnya nggak terlalu sesuai dengan ini, Ahwan ya Abah ya. Nggak apa-apa. Ini Abah mau menanyakan yang sekarang itu ada tentang manajemen waktu anak. Jadi anak saya itu kan memang kalau di sekolah itu kan memang sampai setengah 4 ya Abah ya, mulai sekolah kayak gitu. Nah sekarang itu kakak tuh kelas 4. Nah saya tuh dan secara akademis memang agak maksudnya eh, ketinggalan banget sih enggak sih Abah gitu, cuman mungkin kalau sama teman-temannya gitu. Nah sekarang itu saya meminta kakak gitu untuk les matematika sama kiroati. Karena Mm-mm. kiroatinya agak-agak eh, Kurang masih lancar. masih kurang lah Abah gitu. Jadi saya pengen Mm-mm. fokus ke situ. Nah, masalahnya kakak itu kan memang ya semua anak ya Abah ya saya rasa senang main gitu. Dan main dia itu di rumah tuh kalau habis sekolah tuh memang lebih suka main di rumah. Tapi bener-bener main gitu Abah, main sepeda, lari gitu bener-bener main, bukan gadget bukan. Nah, jadi pada saat saya minta untuk ikut eh, tambahan kiroati setelah sekolah, itu kan which is sekitar mulainya tuh jam 4 lah Abah gitu ya. Jam 4, pas setengah 5 gitu. Nah, selesai tuh kurang lebih jam 5-an gitu. Dan perjalanan ke rumah itu akhirnya sampai di sekitar setengah 6. Nah, untuk dia waktu main kan udah ketemu maghrib sekitar 30 menit kan gitu Abah. Jadi ada rasa yang aku mainnya kapan dong mah gitu. Nanti habis maghrib kan udah nggak boleh main di luar gitu. Terus saya kalau misalnya saya pas belajar tadarus gitu sama saya rasakan ada kekurangan-kekurangan. Terus saya bilang, kakak, kakak ya, kakak menurut kakak perlu siapa untuk ini? Perlu Padarmah kan untuk membantu di bacaannya kakak. Enggak, aku perlu mamah. Cuman mamah itu saya tuh jujur belum bisa Abah. Maksudnya untuk hukum-hukum semua itu belum belum bisa lah untuk ngajar uh, materi itu gitu. Nah, gimana Abah caranya supaya uh, kakak sebetulnya anaknya sih mau-mau aja Abah. Cuma saya takut maunya itu karena takut, karena apa? Jadi akhirnya ya udahlah mau aja ikutin mamah gitu. Gimana ya Abah supaya
kakak tuh mau ikut les Qiraati, tapi apakah saya ahsan gitu ya untuk memaksa dia habis sekolah terus les pulang setengah enam akhirnya memotong waktu main dia bah. Itulah kurang lebih ya bah maksudnya. Oke, saya sudah tangkap. Masya Allah, Mam Novi. Alhamdulillah, Mam Novi punya kemampuan rendah hati dan punya kemampuan sikap hormat pada anak ya. Sama Mam Novi, buktinya apa? Mam Novi mau bertanya. Mam Novi juga mau memikirkan perasaan anak. Mam itu kan tanda menghormati anak. Mam Novi mau memikirkan dampaknya ke anak bagaimana. Insya Allah, Mam Novi sebagai orang tua punya modal, punya akhlak yang baik buat anak. Tinggal yang niat baik itu kita tambah dengan knowledge kita yang baik, ya kan? Seperti itu. Tapi niatnya setidaknya sudah baik. Abah izin bertanya, anaknya usia berapa? 10 tahun apa? 10 tahun. Kalau usul Abah, anak-anak SD ke bawah itu tidak tidak dibanyakin untuk kegiatan-kegiatan semacam les, apalagi les yang membuat dia duduk diam mendengarkan. Nah, kalau mau ada les pun, sebaiknya les-les yang membuat tubuhnya bergerak, seperti olahraga, berenang, memanah, berkuda, musik. Nah, kegiatan-kegiatan yang membuat dia menstimulasi tubuhnya. Karena ibu tahu nggak itu secara neuroscience anak itu makin banyak bergerak itu makin cerdas loh otaknya gitu. Ya, gitu. Jadi bukan malah makin diam. Namun Abah dari pagi sampai siang dia sudah belajar metodenya di banyak sekolah diam, tidak berkegiatan. Disuruh les lagi yang anak kita malah diam lagi mendengarkan. Kan gitu. Meskipun qiraat ada aktifnya, tapi kan kebanyakan dia mendengarkan. Kalau Abah jadi Imam Novi, umur Abah itu bisa membuat anaknya kelelahan mental. Kelelahan fisik saya nggak khawatir ya. Kelelahan mental. Kalau usul Abah, kalau jadi Imam Novi, saya nggak akan ngelesin anak-anak ya dengan hal-hal yang begitu. Kalau mau les itu tadi ya berenang, berkuda, kalau perlu beronta gitu kalau perlu ya gitu. Ya, ya. Yang kedua, yang kedua, tadi Mama Novi bilang nih bagus ya sudah jujur mengakui saya itu belum mampu Abah gitu. Nah, bagaimana kalau kita memampukan diri kita sendiri? Oh, dibandingkan nyuruh anak belajar, bagaimana kalau mamanya ikut ngambil les tahsin misalnya, les qiraati Ya bah. misalnya, dan akhirnya mamanya dapat sertifikat. Nah, anak abah, ibu tahu anak abah 19 tahun, 18 tahun namanya Syarifah. Dia itu ngambil kursus metode UMI kalau nggak salah sampai punya lisensi gitu. Sampai punya apa sih namanya tuh yang ngajar kayak gitu tuh ijazah Ada. ya menghak berhak ngajar gitu. Nah, ibu juga bisa. Selain manfaatnya banyak kan tuh. Ibu nanti bacaannya tambah bagus, ibu ngajarin anak. Ih, keren banget ibu kalau punya bersedia berkenan dengan begitu, Masya Allah. Dan nanti di akhirat ibu tahu nggak Bu? Anak-anak kita nanti di akhirat ngomong gini sama Allah. Ya Allah, aku belajar Quran itu dari ibuku, bukan dari yang lain. Keren nggak Bu? Ya, Mbak, aku juga lagi belajar sekarang. Cuma ternyata pelajaran kakak bukan ternyata maksudnya saya belajar juga Abah gitu, tasin gitu. Eh, memang tapi yang lebih ini ke kakaknya udah lebih jauh gitu karena saya juga baru belajar. Dan tadi Abah eh, kakak itu terlalu kalau kita bilang tuh mungkin karena terlalu dimanja mungkin ya Abah saya nggak mau ini diri sendiri gitu ya. Jadi kakak tuh kalau tadi betul awalnya kami pengennya kakak tuh les renang segala macam gitu tapi ternyata kakak kurang interest di situ. Kita sudah leskan renang juga terus dan akhirnya karena memang kakak punya sakit asma kalau stres kita tekan dikit stres atau misalnya dia cepet dia langsung asma abah gitu. Jadi kami nggak ini gitu dan mungkin memang manja juga terus
Ya karena satu-satunya Abah anak yang kami minta udah lama terus dikasih satu terus belum dikasih lagi gitu. Oh, Jadi Masya memang Allah, agak Satria Barakallah ya. Jadi tunggal sangat gitulah Abah. sangat Bahkan jadi hati-hati ya. sekarang jadi tidur juga Abah saya juga bingung Abah dia nggak mau pisah kamar. Jadi kalau kakak di bawah, kasurnya kami di atas gitu. Udah 10 tahun kami udah coba untuk ini juga belum belum berani apa. Ya gitu dia apa takutnya kepanjangan nanti yang lainnya nggak kebagian. Iya, nggak Maaf ya. apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi bagus banget ya. Kemudian ibu punya inisiatif tadi, les berenang dan lain. Ngomong-ngomong, anak abah juga punya asma tuh, anak apa namanya, anak kelima Sabas. Bener ya, Sabas anak kelima ya. Oh ya, anak kelima ya, Sabas. Ya bener, Bah. Usia 11 tahun, mirip anak ibu berarti kan usianya. Nah, jadi kenapa dia tidak berminat gitu? Karena dia belum tahu manfaatnya. Nah, supaya dia tahu manfaatnya, berenang itu bagus loh buat anak-anak anak asma ya, Bu ya. Betul Iya, nggak? ya sudah Cuman, disampaikan. nah, cuman itu tadi ibu metodenya, ibu ngasih tahu anak kan. Iya ya, Abah. Ini manfaatnya bagus loh buat kamu buat gini gitu kan. Anak abah tuh senang banget berenang Bu, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita pelajari soal paru-paru. Anak kita bantu menemukan pengetahuan soal paru-paru. Kenapa? Emang apa yang terjadi dengan orang asma? Paru-parunya gimana sih? Nah, beli bukunya Bu. Soal paru-paru, asma itu apa, terjadi apa kegiatan yang bagus buat penderita asma gitu loh. Apakah asma bisa sembuh, bagaimana cara menyembuhkannya. Nah, anak abah menemukan supaya dia tidak gampang sakit adalah dengan cara menghindari minuman dingin. Lalu yang kedua, dengan rajin berenang. Nah, alhamdulillah tuh dulu tuh sakit terus tuh setiap sering sering sakit gitu. Nah, sekarang anak abah sudah jarang sakit. Mungkin udah 1 tahun nggak, hampir 1 tahun tuh nggak demam lagi gitu. Ini kalau dulu Bu minum dingin di sini langsung demam. Dan orang alerginya beda ya. Kalau anak ibu saya nggak tahu alerginya apa. Kadang-kadang dingin ada, kadang-kadang makanan ada kan gitu. Ya, Iya sama Abah. mm-mm. Nah, anak abah Bu dibantu menemukan sendiri pengetahuan itu lewat buku gitu. Bukan dikasih tahu. Ya kan? Ya. Oke, yang selanjutnya. eh, Ibu tadi lagi sudah belajar Quran. Ya alhamdulillah dilanjutkan. Ya sementara anak kita belum bisa ngajarin ya nggak apa-apa kan gitu loh. Ya tunda aja dulu. Ya kalau anaknya mau belajar Quran nggak apa-apa. Tapi gini Bu, eh, untuk keterampilan tambahan yang kita inginkan ke anak kita, syaratnya harus ada dua ya Bu ya. Pertama, ya bermanfaat untuk anak. Kedua, disenangi anak. Oke, ulangi ya. Apa dua itu? Bermanfaat Satu. untuk anak dan senangi anak. Oke, menurut ibu les bahasa Cina itu atau bahasa Urdu itu bermanfaat. Tapi anaknya seneng, nggak boleh gitu. Oke, atau yang kedua, anaknya seneng tapi nggak bermanfaat. Itu juga tidak boleh, kan gitu. Misalnya anak ibu ngomong gini, Mama boleh nggak kakak kursus judi online gitu. Nah, boleh nggak tuh? Gak boleh. Nggak boleh, kan gitu. Ya nggak kursus coding main game gitu ya bermanfaat nanti tapi buat sekarang gitu. Padahal ahli-ahli di Silicon Valley ahli-ahli IT James Wang macam-macam bahkan nggak ngirimin anaknya untuk belajar coding bahkan nggak boleh kata mereka menjauhkan anak dari komputer di usia tertentu di negara Konoha malah vice presidennya suruh anak-anaknya belajar coding coba dari dini ya kan. Ya, bukan Iya, bukan Abah. kita, bukan negara kita lah itu negara orang. Ya kan? Seperti itulah kira-kira gitu. Ya, jadi menurut Abah mah bersabar aja. Kalau anaknya mau tidak apa-apa. Tapi kalau anaknya tidak mau, ibu bersabar, ibu aja yang ngajarin. Apalagi, ih seneng banget. Abah dengar tadi kalimat anak ibu tuh seneng banget apa? Aku butuh mama, aku maunya mama. Tuh keren banget tuh kalimat itu. Itu kabar gembiranya adalah anak ibu bondingnya bagus sama mamanya, ya kan? Apalagi ibu dapatnya mungkin susah, ya kan? Ya, sudah berapa lama nikah baru dapat anak gitu ya, Bu ya? Iya, Abah. Masya Allah. Ya, jadi yang lahir yang soal memisahkan anak. Insya Allah tidak ada orang tua yang tidak bisa memisahkan anak. Dalam agama kita ini ibu harus punya kemauan kuat, komitmen dari ibu sendiri sama ayah, ya.
Yang pertama, anak pertama, anak ibu milik ibu, apa milik Allah itu yang pertama? Milik Jawab. Allah. Oke, milik Allah. Karena milik Allah kita harus ikut aturan Allah. Setuju? Setuju, Abah. Oke, yang Takut kedua. Abah dianya teh. Pernah Iya, dipisahin itu ya malam-malam pas sebentar lagi dulu. ayo Makanya, seminggu makanya, sebulan. makanya komitmen orang tua tadi Abah bilang harus kuat. Abah belum sampai ke teknik nih ya. Kasih contoh dulu. Yang kedua. Yang kedua. Nah, aturan Allah wajib memisahkan anak dengan kamar orang tua. Bukan hanya dengan kasur. Dengan kamar orang tua. Maksimum usia 10 tahun. Ya. Itu wajib. Itu kita berdosa melakukannya. Kalau tidak melakukannya. Oke. Nah, yang ketiga. Yang kedua sepakat dulu nggak nih? Iya, sepakat Abah. Oke, yang ketiga sekarang. Yang ketiga, nah caranya bagaimana? Caranya adalah pelan-pelan. Ya, pelan-pelannya bagaimana? Sebulan, karena udah 10 tahun ya Bu. Ibu target mulai sekarang. Sebulan pertama, kasih tahu dari sekarang. Sebulan kamu tidur di bawah satu kamar. Jadi beda kasur tapi satu kamar. Sebulan aja cukup. Oke, bulan kedua kamu ini maaf ya, nah ini perintah Allah kita harus bisa, tidak bagus ya. Dan ini bagus buat kesehatan kakak. Ibu paham kamu tidak langsung berani. Awalnya tidak nyaman dulu. Sama ibu juga waktu kecil begitu, kan gitu. Ya. Jadi yang kedua caranya adalah di kamar dia, tapi temenin dia sampai dia tertidur bu. Ya, udah pernah coba Abah. Nah, itu harus tiap hari. Nggak boleh sesekali sampai anaknya apa? Ya, iya, iya. Iya, jadi kalau kebangun malam tuh balik lagi ke Abah, masuk lagi. Abah belum sampai ke situ. Sampai anaknya apa tadi? Tidur. Iya, iya sampai tidur. Oke. Nah, ibunya pergi ke kamar ibu. Oke. Ya, Nah, pada tahap kedua ini, ya, sebagian besar anak tengah malam bangun dan pasti akan ke kamar kita. Gitu kan? iya Abah. Iya, bukan hanya anak ibu, anak abah juga sama. Oke, tenang ya. Nah, respon kita ini akan menentukan anak kita akan lama atau tidak. Nah, kalau kitanya responnya tidak tepat, anak kita malah jadi lebih lama lagi kemandiriannya. Respon yang paling tepat adalah saat anak balik ke kamar kita, kita anterin dia ke kamarnya dan kita ikut tidur di kamar dia. Itu responnya. Jadi bukan malah kita malah membiarkan anak kita tetap tidur di kamar kita. Nah, itu nggak boleh. Itu kayak di restart lagi, Bu. Kayak dari nol lagi itu. Iya Abah. Nah, sementara pertanyaan saya adalah, respon itu selama ini yang mana? Membiarkan anak ibu tidur di kamar atau dianterin? eh itu saya baru di tahap kedua. Jadi yang ketiganya membiarkan anak saya juga ngantuk Abah. Nah, itu dia. Nah, itu. Akhirnya Kita ketiduran lagi itu. jadi kaget tapi Iya. akhirnya ketiduran lagi. Iya, kalau bisa ibu ketiduran di kamar anak ya, bukan anak yang Ya, ketiduran di kamar kita. Oke? Nah, itu dulu dikonsistenkan, insya Allah berhasil. iya Dan itu Abah. Jazakallah khair Abah. Masya iya, Allah. itulah ya itulah ladang amal kita sebagai orang tua ya Bu ya. Ya Abah. Makasih banyak ya Lelah, Abah. ya sama-sama ya. Silahkan. Oke, satu lagi mungkin Ibu. Udah mau maghrib soalnya. Oke, terakhir ya, Bah ya. Ya, Aku pilih yang on cam dari awal. Tadi ada Ibu Fauzia, mohon Mangga. maaf ya. Alhamdulillah. Udah bisa? Apakah udah? Assalamualaikum. Oke, udah bisa bicara ya? Ya udah, udah Mam. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Saya Fauzia dari Majalengka, Abah. Oh, orang Majalengka. Udah lahir. Udah lahirin Masya Abah. Allah. Ini suaminya Pak itu bukan ya? Istrinya Pak itu bukan ya? Pak Hikmat, Hikmat. Pak Hikmat. Betul. Ya, Betul. iya betul Abah. Oke, Masya Allah. Laki-laki perempuan. Laki-laki Abah. Bapak di sana dulu sayang. Subhanallah. Alhamdulillah. Silahkan. Ini Abah mau tanya, ya ini saya boleh izin dulu sebentar Abah. Boleh di sana dulu ya. Aitan. Boleh Uma izin dulu saya, boleh di sebelah sana dulu saya. Ini Abah mau menanyakan tentang anak, tapi sebentar Abah. Boleh di sana dulu ya. Boleh berbicaranya setelah ini ya, salah ya. Maaf. Ini soalnya boleh pintunya izin. Harus bagaimana ya?
Ini Abah mau tanya tentang ini ya, Mbak, anak saya. Jadi akhir-akhir ini tuh motivasi belajarnya tuh turun, Mbah, gitu. Sampai tidak mau gitu ke sekolah itu. Pas ditanya-tanya itu katanya karena kurang nyaman dengan sikap gurunya gitu, Abah ya. Nah, sama saya udah coba gitu ya. Memang bagaimana gitu ditanya. Katanya kurang nyaman, katanya gitu kalau misalnya apa ya, mungkin cara mengajarnya gitu, Abah ya. Ini yang terakhir itu sampai 2 minggu tidak ke sekolah gitu, Abah. Usia Jadi berapa kadang ya? ketika pagi-pagi, kenapa, Abah? Usia berapa? Sekarang usianya 12, tapi baru kelas 5 gitu, Abah. Baru kelas 5 SD. Oke. Ini Pertanyaannya? agak ini. Ya harus bagaimana gitu, Abah. Karena kan sama saya tuh udah dijelaskan gitu bahwa kan kalau di sekolahnya itu, Abah, tiap tahun itu ganti guru ya. Jadi guru sebelumnya itu katanya nyaman banget gitu. Kata dia tuh pokoknya eh, kita tuh deket gitu. Boleh izin dulu di sebelah sana dulu sayang ya. Izin Soleh. Boleh sayang. Punten di sana dulu. Sebentar, Abah. Ini Bang. Boleh nanti dulu sayang. Ya, ya boleh nanti ya. Izin dulu sebentar. Ini fotonya pada lagi ada di sini, Abah. Saya boleh punten Oma izin dulu ya. Sayang, izin. Ini hanya beberapa menit saja ya sebentar. 5 menit gitu. Oma izin. Boleh. Ini lagi on cam dan Oma sedang berbicara dulu. Boleh izin sayang di sebelah sana dulu. Abah, ampun. Boleh di sana dulu sayang. Boleh. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Sambil menunggu teman-teman ini yang bertanya, tadi ada yang bertanya ya, soal apa namanya? Oh, kadang-kadang nggak sadar nih anak saya udah di kamar saya, udah di pantat saya aja. Nah, supaya sadar bagaimana? Berarti kalau dia tidak sadar, ada masuk ke kamar, berarti anaknya masih punya akses masuk ke kamar tanpa pengawasan, gitu ya. Supaya anak ke kamar itu kita sadari gimana caranya? Kamarnya harus diapain? Iya benar, dikunci sehingga anaknya gebrak-gebrak, ketok-ketok pintu, kita bangun dan kita anterin ke kamarnya, gitu ya. Tapi kalau nggak dikunci, apa yang terjadi? Ya, kalau nggak dikunci, kita auratnya terbuka, kelihatan anak. Apalagi maaf, ibu haram, aurat ibu terlihat anak laki-laki itu haram setelah umur 10 tahun tuh nggak boleh. Bukan hanya 10 tahun sih kalau soal aurat mah ya, kan gitu. Jadi maaf ya, tubuh ibu dari leher sampai lutut itu nggak boleh kelihatan anak kandung, ayah kandung, adik kandung, kakak kandung, ya. Yang boleh kelihatan dari lutut ke bawah dan leher ke atas. Yang aurat ibu dari yang bagian depan, belakang, dari leher sampai lutut itu hanya boleh terlihat hanya sama suami. Titik, gak ada yang lain. Kalau ayah-ayah, baina surah warrokbah. Dari pusar sampai lutut. Itu pendapat para ulama. Ya, seperti itu. Meskipun ibu pakai legging gitu ya, tapi kalau namanya tidur sadar atau enggak? Gitu. Ya enggak? Oke, ibu yang di Majalengka, ibu ingin saya menjawab. Mudah-mudahan masih dengar ya. Yang pertama, tadi Oh ya, anaknya. baru ini lagi, Abah punten ini. Oh, udah ada. Baru gabung lagi, Abah. Hujannya lagi Oke, hujan, iya. Alhamdulillah. Sambil mendengar ya. Iya, Abah. Oke, yang pertama, ya sebetulnya harus sedikit dikoreksi. Anak ibu bukan motivasi belajarnya yang turun, tapi motivasi sekolahnya yang turun. Ada perbedaan di antara dua narasi itu. Betul nggak? Kalau anak ibu masih senang baca buku, kalau anak ibu masih senang bertanya, berdiskusi, berarti masih senang belajar. Yang jadi masalah di Jalan, sini, ya, yang jadi masalah di sini bukan senang, bukan bukan motivasi belajar yang turun,
tapi motivasi sekolah yang turun. Betul? Oh iya, Abah, ya ke sekolahnya aja ya, Abah. Oke. Yang kedua, ya, kita cara yang kedua ada beberapa cara untuk menaikkan lagi motivasinya. Ya, pertama, ya, anak kita kasih pilihan-pilihan dan batasan. Pilihan pertama, kamu sekolah dan kamu bersabar dengan ketidaknyamanan. Pilihan kedua, kamu tidak sekolah, tetapi konsekuensinya begini begitu, gitu loh. Nah, kamu nanti kalau tidak sekolah, bekerjanya ya tidak harus yang membutuhkan sekolah gitu. Seperti misalnya ya, bekerjanya nanti ya mungkin kamu, ya misalnya gini, nah, pemusik yang bersekolah dengan pemusik yang tidak bersekolah itu sama apa beda? Berbeda. Kalau hanya main musik tidak bersekolah, ya maaf ya di lampu merah itu bisa jadi pemusik ya. Tapi kalau bersekolah bukan di lampu merah gitu. Jadi anak dikasih pilihan dan merasakan dampak dari pilihannya kalau nggak sekolah, maka pekerjaan kamu begini begitu ya gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, kalau memang berat banget memang anak-anak kita ya tidak ada pilihan lain selain yang kedua. Misalnya dia tidak bisa lagi memulihkan motivasinya. Ya, pilihan kedua adalah homeschooling atau pindah sekolah. Kalau memang dia tersiksa banget, tetapi ya tersiksa banget atau tidak, itu kita harus dianalisis, dicek lagi ke sekolahnya. Nah, ibu cerita usul saya datang ke sekolah, anak saya tidak nyaman, ngobrol ke sekolahnya langsung, ke kepala sekolah karena begini, karena begitu, gitu loh. Nah, tetapi kalau anak orang lain tetap sekolah, anak ibu yang hanya anak ibu yang nggak sekolah, ya tinggal periksa lagi. Ini terjadi hanya gara-gara ke anak ibu atau ke anak yang lain juga. Kalau ke anak yang lain juga, ibu lebih mudah komplain ke sekolah. Tapi kalau hanya terjadi ke anak kita, ada dua kemungkinan. Gurunya ada masalah dengan anak ibu, sementara ke anak yang lain tidak melakukan tindakan yang sama. Atau yang kedua, anak kita yang memang memiliki masalah atau tantangan di dalam mentalnya dia. Kan gitu loh. Nah, nah, kalau ternyata masalahnya adalah anak kita, ya kita kuatkan mentalnya. Bagaimana cara menguatkan mentalnya? Ya tadi anak kita harus dikasih konsekuensi kembali yang pertama. Misalnya, kalau dia nggak mau sekolah, ya dia nggak boleh keluar kamar sampai jam sekolah selesai. Misalnya, kalau ternyata bukan karena ada kekerasan verbal dari gurunya, bukan karena kekerasan fisik, hanya gara-gara tidak nyaman aja cara ngajarnya gitu. Menurut saya, anak kita harus dikuatkan gitu loh. Harus kita kita turutin gitu, ya gitu Bu. Jadi beberapa pilihan itu bisa kita ambil di situ ya Iya, Abah. gitu. Abah mau tanya juga ini kalau kan kadang-kadang suka ada ini ya, Abah. Kalau ibu-ibu tuh kadang ada lagi repot gitu ya, Abah. Jadi mau non direct itu kadang suka keburu repot gitu, Abah. Misalnya yang ini sama yang ini, misalnya lagi ada konflik gitu, Abah. Sementara bayi juga nangis. Nah, itu harus bagaimana gitu, Abah? Soalnya ini Oke. sekarang-sekarang tuh lagi terjadinya gitu. Kakak di konflik itu yang laki-laki, Abah. Karena saya kan banyaknya Iya. laki-lakinya, Abah, ada 4. Jadi yang Iya. laki-laki ini karena suka ada konflik, sementara yang nangis gitu. Mau non directnya keburu, aduh gimana ini? Ya, karena itu kalau kita mau berkomunikasi yang tepat dengan anak, ada prasyaratnya. Prasyaratnya apa? Kita wajib dalam keadaan tenang. Bahasa lain tenang itu adalah fokus. Ulangi, wajib dalam keadaan apa? Dalam keadaan tenang, Abah. Kalau tidak tenang, sebaiknya kita tidak melakukan tindakan apa-apa dulu. Kita ngomong, ya, ke aku, mama butuh tenang ya. Satu dulu urusan, ya nggak? Terus Abah, jadi kalau lagi ada konflik terus bayi nangis, jadi harus bagaimana dulu ya, Abah ya?
Itu Hanya konflik caranya, gitu, Abah. Yang ini nangis, baik yang ini. caranya, caranya adalah bayi itu yang prioritas. Satu, kedua, yang konfliknya bukan dibiarkan, tetapi kita pisahkan dulu. Kita belum selesai. Mama butuh untuk menangani bayi dulu ya. Silahkan. AA di dalam kamar, Ade di luar, atau gantian nanti kalau konflik berikutnya. Harus dipisahkan dulu. Jadi namanya itu physical intervention. Kalau kita belum tenang, kita intervensi dulu, tapi dengan cara dipisahkan dulu. Clear? Aduh, maaf Abah agak putus-putus Abah, ini kayaknya cuaca Majalengkanya Abah kurang bagus ini. Oke, caranya adalah ya ibu tangani bayi dulu itu prioritas. Kedua, ya Iya. yang konfliknya nggak langsung ditinggalkan begitu saja gara-gara kita prioritas yang pertama. Ada nggak cara supaya mereka berhenti konflik dulu sementara? Bisa. Kita biarkan anak kita berantem atau kita pisahkan. Bisa nggak? Yang mana? Pilihan ibu. Hmm, suka coba dipisahin gitu ya Abah, ya misalnya teh coba berjarak dulu tapi nantinya tuh Nggak, bukan tetap begitu. aja deketan gitu Abah. Ya, pisahnya Kenapa? makanya jangan berjarak. Pisahnya satu harus di kamar, kita kunci, satu di luar. Sampai nanti ibu menangani lagi gitu loh. Kalau misalnya nggak pada gerak gitu Abah, Ya harus misalnya tuh dipaksa. Sebagai negara kita harus memaksa anak. Maaf ya, kalau hmm, kamu misalnya gantian nih, kalau saya gini, masuk ke kamar sendiri, maka ibu akan keluarkan kamu setelah ibu tenang, atau ya ibu yang maksa kamu masuk ke kamar, dan maaf ibu akan mungkin kamu tidak nyaman karena kamu akan terjadi kontak fisik sama ibu. Tapi kalau ibu yang memasukkan kamu ke kamar, kamu nanti di kamarnya lebih lama. Kamu pilih mana? Nah itu kita perlu punya sikap tegas. tapi itu nggak kayak ngancem gitu Abah ya. Maksudnya tuh tahun itu kayak mengancam anak, kayak nggak nakut-nakutin Apa gitu yang Abah. dimaksud mengancam? Ya misalnya teh, kan kalau gini nanti kamu gini, itu nggak ancaman gitu Abah. Kalau kita berbuat dosa, maka masuk neraka. Itu ancaman bukan? Apa ya Abah ya, konsekuensi mungkin Abah ya. Oke. Ya, boleh nggak konsekuensi? Kenapa Abah? Boleh nggak ngasih konsekuensi? Hmm, ya boleh sih, tapi mungkin harus dijelaskan gitu ya Abah ya. Iya, betul. Bedanya ancaman dengan konsekuensi itu, ancaman itu lebih sering bersifat spontan. Konsekuensi itu dibicarakan sebelum kejadian. Oh gitu Abah ya. Mm-mm. Jadi kalau ibu menceritakan dulu, nah, ibu Umi sering lihat kalian konflik. Jika ibu bayinya menangis, ibu akan nangin bayi dan kamu akan diginiin sama ibu. Itu namanya konsekuensi. Ya. Gitu ya. Oh iya Abah. Ya Nah, nanti jazakallah. ibu kan sudah ikut PSPA ya. Tinggal nanti Iya ibu Abah. ikut yang PDA ya. PDA itu nanti ada cara-cara teknis untuk menangani konflik. Macam-macam di situ SOP-SOP di keluarga. Oke? Oh iya sih Abah. Ini tuh jadi yang sering konflik tuh sekarang anak yang laki-laki Abah, yang 10 sama 5 tahun gitu. Jadi kadang-kadang dari mainan gitu Abah, yang laki-laki yang dua ini gitu. Bu, jangan merasa paling menderita sendirian. Anak abah emang sampai sekarang nggak konflik. Oh, malah pokoknya ada aja bu, mainan, ranting nggak jelas. Ada nggak teman-teman? Ya, buku, ucapan verbal. Cuman ini aja tadi malam anak abah juga terjadi. Cuman ngomong, ya abangnya komentar apa, nanti adiknya nggak nyaman, nanti mewek, nanti satu teriak, satu gitu, ya gitulah. Iya Abah. Kan nggak mungkin anak kita rebutan kursi wakil presiden konfliknya. Iya Abah. Dan mau sekarang agak ramai aja gitu Pak. Alhamdulillah tambah personil ya. Jadi Ya, yang cuman ini memang ramai. maaf, maaf ibu, ini dalam kondisi punya bayi itu rentan untuk kelelahan dan akhirnya mengganggu mental health ibu. Jadi ibu harus pandai-pandai mengatur waktu ya. Nah, Pak Himad sudah rajin belajar suaminya insya Allah. Ya, Abah suka saran kan ibu-ibu yang baru melahirkan itu tidak boleh dikasih benda-benda mati, kan gitu, ya nggak? Iya Nggak sih Abah, boleh paling dikasih, dari situ sih Abah. nggak boleh dikasih pekerjaan benda mati, gitu, capek berlebihan, kan gitu. Di outsourcing aja yang begitunya. Kalau enggak sama suaminya lah.
Iya, paling dari bergadang aja sih Abah karena 2 bulan ini kan masih bergadang gitu Abah. Jadi kadang-kadang pas mau tidur ada konflik tuh udah agak ini gitu Abah. Iya betul. Ya maafkanlah diri sendiri ya nggak apa-apa. Anak-anak kita juga maafkan. Kita butuh prioritas yang lain. Kadang-kadang konflik ya silahkan. Tapi cara cepatnya gitu ya Bu, dipisahkan, dikunci kamar. Kalau perlu diseret nggak apa-apa. Kalau lagi konflik itu, kalau udah mulai fisik gitu. Iya, iya sih Abah kalau laki-laki emang kadang udah lama-lama tuh jadi fisik gitu Abah kalau saya diemin gitu. Makanya nggak boleh harus dijelas cepat ya. Ya, ya Abah aja Oke. selama. Wayakum. Ini ada Ibu Meli di Ciawati, anaknya Raihan ngomong gini sama Abah. Abah kapan Ibu dipanggil sama Abah? Oke, karena ada beberapa laporan. Silakan Bu Meli hadap Abah ya. Orang tua murid ini. Kalau ada waktu ketemu Abah ya minggu-minggu ini, oke? Abah insya Allah ada sampai Kamis ya. Gitu, ngobrol aja. Ibu aja nggak apa-apa, nggak usah sama suami. Ya. Gitu. Terima kasih banyak teman-teman. Mama Rani, udah mau maghrib udah Iya mau jam 6. udah. Ini udah hampir jam 6 gini, Masya Allah. Seru banget kalau udah tanya jawab langsung itu ya. Kalau sama Abah mah suka ada aja sesuatu yang baru. Abah, makasih banyak udah nemenin belajar di sore hari ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah juga buat Abah ya. Buat Amin. teman-teman, jangan lupa untuk pesan bukunya karena harga promo pre-order itu hanya sampai tanggal 9 Februari aja. Dan teman-teman juga masih bisa DP 50% dulu kalau pesannya di bulan ini. Nanti kalau misalnya udah ready, selain harganya naik, pembayarannya juga harus langsung cash gitu ya. Dan kalau mau jualan, kalau misalnya ternyata jadi agen itu terlalu berat kayaknya targetnya, aku mau coba-coba jualan dulu, boleh bisa daftar jadi reseller sama teman-teman agen yang udah mengundang teman-teman ke acara Zoom di sore hari ini. Silahkan tanyakan aja sama yang ngasih linknya gimana caranya jadi reseller. Tapi kalau misalnya tidak ada, boleh nanti hubungi ke nomor aku ya. Ada di Instagramnya Buku Anak Abah Ihsan. Gitu mungkin ya Bah ya. Ada pesan terakhir nggak Bah sebelum ditutup? Pertama saya pesan pizza. Ah, Kedua, Masya Allah. kedua pesan kebuli kambing. Eh, apalagi nih Bah? Ini buat apa nih Bah? Tadi katanya pesan-pesan. Apa yang Ih, dimaksudnya? pesan-pesan untuk para orang tua atau ayah Abah. Pesan apa? Maksudnya petuah gitu. Iya, eh, Oh, nanti abang nggak usah ngasih petuah udah banyak. Insya udah. Allah nanti Ramadan kita akan live tiap hari guys. Seperti Ramadan sebelumnya Asik. kita belajar tiap hari. Tapi abang mau nanya pagi-pagi atau sore-sore menjelang berbuka ya bagusnya. Kayaknya sore-sore ya menjelang berbuka ya. Ya sambil masak gitu ibu-ibu denger gitu. Mau Mau atau Abah? menjelang berbuka gitu sambil enak gitu sambil dengerin ilmu gitu ya nggak? Oh, tapi banyak yang memilih pagi katanya Bah. Sore Nggak mah apa masak. pagi. Iweuh. Kan sambil masak abah bilang. Sambil Sambil masak. masak, sambil masak bisa didengerin. Pagi sore. Aduh, rumah makan Padang atau pagi sore mah. Nggak fokus Ya, Cen ya, Abah. maksudnya sambil ngabuburit gitu. Kan mudah-mudahan ibu-ibu ini rahasia kalau sore-sore. Kan mudah-mudahan suami ibu ada tuh di samping ibu. Nah, kali aja dia mau dengerin gitu kan. Ini ya bu? Jadi menasehati lewat mendengarkan live. Iya, tapi jangan gini bu loh bu. Metodenya bukan, Pak dengerin bagus. Gak akan mau bapak-bapak. Coba aja ibu yang dengerin terus kerasin gitu loh caranya. Oke? Gitu ya. Pengen fokus, cenah. Terserah Abah kalau gitu mah. Jawaban pasrah. Mm-mm. Ada suami di samping WKWKWK. Malah ketahuan dong, aduh modusnya. Mm-mm. Iya. Abah bikin Dulu, polling aja di postingan Instagram Abah berarti Bah. iya. Dulu jam berapa sih, guys? Dulu biasanya, Kayaknya Mam. Dulu asa sore apa pagi? pagi. Asa pagi ah. Dulu mah sore perasaan. Pagi ah. Ngabuburit Pagi inget Abah. gitu. Kan jam Hah? 6, jam 6 apa jam 7 gitu.
Tuh bener bah pagi tahun lalu mah. Oh, pagi. Habis imsak cenah. Aduh. Oh, sama gini-gini guys, ambil isak tuh. Nah, gitu-gitu nanti. Ya. Ya gitu lah, nanti kita lihat ya, bikin polling dulu ya. Iya, Subhanaka Allah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin ya. ya. Hatur nuhun Assalamualaikum dari Abah. Abah. Abah pamit ya, Mama Rani. Ya, Abah silahkan. Yang lain maafkan lahir batin ya. Mudah-mudahan ada yang diambil yang baik-baiknya. Yang buang yang buruknya silahkan dibuang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bikin ini mention Abah tag materi-materi hari ini di tag sama Abah tuh biar disebar ke orang lain. Boleh? Yang Iya, rajin boleh. biar terbang. Ya, di-share ya di Instagram nanti boleh tag ke Abah Isan Official atau ke sekolah kalau orang tua siswa ya. Nanti teman-teman boleh juga berbagi insight hasil Zoom pagi sore hari ini. Boleh ceritakan gimana kesan-kesannya di grup kan ada grupnya tuh, ada yang tergabung ke grup. Boleh ceritain apa aja yang didapat dari sore hari ini, gimana perasaannya dan lain sebagainya. Kalau mau ke Instagram nanti bisa tag Abah Isan Official dan ada juga Instagram buku anak Abah Isan gitu ya. Teman-teman terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan eh, belajar kita sore ini dicatat sebagai amal jariah juga buat kita ya yang terus menimba ilmu dalam pengasuhan. Terima kasih banyak semuanya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.